Pemuda itu termotivasi. Dewa kekayaan ini akan memberi Anda sepasang mata kekayaan, bukan mengenali nilai masa depan dari segala sesuatu. Menjadi kaya hanyalah masalah kebetulan. Changqi, Anda harus membayar kembali 50.000 yuan yang Anda berhutang kepada saya. Huang Ge, tolong beri saya beberapa hari lagi. Segera setelah saya menemukan pekerjaan. Jika saya menghasilkan uang, saya akan menerimanya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika Anda tidak dapat mengumpulkan cukup uang dalam waktu 5 hari, tunggu untuk mengambil mayat. HMPH. Ayo pergi. Menghela nafas. Dewa kekayaan. Setiap kali saya menemukan pekerjaan, segalanya tidak berjalan lancar. Tolong, biarkan saya menghasilkan uang. Biarkan saya melakukan apa saja. Pemuda itu termotivasi. Dewa kekayaan ini akan memberi Anda sepasang mata kekayaan, bukan mengenali nilai masa depan dari segala sesuatu. Menjadi kaya hanyalah masalah kebetulan. Benar-benar ada dewa kekayaan, mata kekayaan. Mie instan, harga saat ini adalah 3 yuan per barel. Setelah 1 hari, harganya turun menjadi 2,2 yuan per barel. Hanya bercanda. Saya bisa melihatnya. Harga barang di masa depan sudah berakhir. Air mineral. Setelah jam 6 sore hari ini, harganya telah naik menjadi 5 yuan per botol. Jika malam ini adalah air kemasan, harganya benar-benar naik. Itu berarti, saya benar-benar bisa melihatnya, harga barang di masa depan. Jika itu benar-benar masalahnya, saya tidak hanya dapat melunasi hutang saya masih bisa membalikkan keadaan. Dorong. Yunani. Sekarang jam 7 malam. Saya melihatnya setelah jam 6 sore, harga air kemasan. Ini akan berubah dari 2 yuan menjadi 2,5 yuan. Sekarang adalah verifikasi. Saya melihatnya. Apakah itu benar? Saatnya untuk harga barang di masa mendatang. Bos, bawakan saya sebotol air mineral. 2,5 yuan. Jika menurut Anda itu mahal, atau beralih ke minuman lain, atau tunggu sedikit lebih lama, mungkin dalam beberapa hari, harganya akan turun. Tidak terlalu mahal. Ambil yang ini. Itu benar. Saya benar-benar mengerti. Dewa kekayaan memberinya mata kekayaan. Anda dapat melihat harga barang di masa mendatang. Dengan kemampuan ini, bukankah berinvestasi akan menjadi keuntungan besar? Mangga kecil Nanzhou. Harga saat ini adalah 3 yuan per jin. 2 hari kemudian, harganya melonjak menjadi 28 yuan per jin. 2 hari kemudian, mangga berharga 28 yuan per jin. Saya punya 5.000 yuan sekarang. 2 hari kemudian, jumlahnya 18.000. Lebih dari 2 kali lipat. Peringatan cuaca. Topan akan menghantam wilayah selatan. Tak heran jika mangga semakin mahal. Mangga dari tempat ini menyumbang lebih dari 70% pasar lokal. Saat topan melanda, pasokan pasti akan terputus. Harga naik 2 hari kemudian. Itu belum selesai. Bos, bagaimana dengan mangga Anda? Manis. Saya memiliki yang baru dikupas di sini. Cobalah, jika tidak manis, gratis. Sangat manis. Saya khawatir barusan. Pada saat itu tidak akan laku. Sekarang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bos, berapa banyak mangga yang tersisa? Saya ingin semuanya. Pemuda. Di gudang berpendingin saya, setidaknya 60 kotak tersisa. Setiap kotak memiliki berat 30 jin. Apakah Anda yakin menginginkan semuanya? Ambil semuanya untukku. Baiklah. Lihat berapa banyak yang Anda beli. Saya akan menghitungnya untuk Anda di 5.000. Terima kasih, bos. Datang. Saya akan membayar Anda deposit 2.000 terlebih dahulu. Mangga disimpan di gudang Anda. Saya akan mengambilnya dalam beberapa hari. Kemudian bayar bunga sebesar 3.000. Baiklah. Mangga akan menjadi 28 yuan per jin. Jika Anda bisa menjual semuanya, maka saya bisa mendapatkan setidaknya 50.000. Teras kecil Provinsi Selatan adalah Mang. Mari kita lihat. Mangga kecil yang manis. Jika tidak manis, itu gratis. Mari kita lihat. Pemuda. Berapa banyak Anda menjual mangga ini? 28 per jin. Mengapa tidak merebutnya? Beberapa hari yang lalu, itu adalah 3 yuan per jin. Anda hanya tidak tahu. Nanzhou dilanda topan yang kuat. Mangga semuanya busuk. Setidaknya sekarang masih ada mangga. Saya memperkirakan itu dalam beberapa hari. Anda bahkan tidak bisa membelinya jika Anda mau. Apa? Saya mengerti. Kemudian saya akan membeli lebih banyak. Anak saya sangat suka makan mangga. Pemuda itu menimbangku 10 jin. Baiklah. Saya juga menginginkannya. Mereka memiliki keduanya. Saya juga menginginkannya. Beri aku 5 jin juga. Bos, bagaimana mangga Anda? Ini semua adalah Taiwan kecil Nanzhou, Mang Taiwan kecil. Kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Sangat manis. Kemarilah, Anda bisa mencoba yang sudah dikupas. Sangat manis. 500 jin. Begitu banyak. Iya. Perusahaan kami, ya, itu adalah bisnis pembelian mangga. Topan tiba-tiba menghantam Nanzhou. Hal ini menyebabkan gangguan rantai pasokan. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Saat itulah saya berpikir untuk datang ke jalan pasar. Cobalah keberuntungan Anda. Baiklah. Tapi Anda harus mengambilnya sendiri. Anda mengambil sebanyak ini, saya akan menghitungnya untuk Anda. 25 per jin. Beri saya total 12.500. Pindai kode di sini. Kartu ban menerima 12.500 yuan. Beri saya total 12.500. Pindai kode di sini. Kartu ban menerima 12.500 yuan. Lama. Saya akan memanggil seseorang untuk datang mengambil barang. Baiklah. Pemuda. Apakah Anda menimbang porsi saya atau tidak? Saya masih menunggu untuk mengirimkannya ke anak saya. Segera, cepat. Dan milik saya. Saya juga menginginkannya. Mereka memiliki keduanya. Saya tidak menyangka itu akan berjalan begitu lancar. Beberapa hotel besar kekurangan persediaan. Satu tangan bisa memiliki berat 3 hingga 500 jin. Itu langsung terjual habis. Dia menghasilkan total lebih dari 50.000 yuan. Ini adalah hari yang sibuk. Saatnya menghargai diri sendiri. Bos. Saya akan membeli beberapa rebusan berbumbu. Baiklah. Lihat bumbu apa yang Anda inginkan. Goji beri hitam. Harga saat ini adalah 8 yuan per jin. 2 hari kemudian, harga melonjak 900%. Perkiraan harga,
80 yuan per jin. 2 hari kemudian, melonjak 900%. Saya memiliki 50.000 di tangan saya sekarang. Jika saja mereka bisa membeli goji berry hitam, Diva bisa mendapatkan 500.000. Bos, goji berry hitam ini, beri saya 50.000 yuan. 50,000. Apakah itu tidak diperbolehkan? Ayolah, jangan mencoba membuatku bahagia. Toko kecil saya. Jangankan 50.000, bahkan tidak ada 500 NTD. Harga goji berry hitam telah turun. Jika bukan demi alokasi, saya bahkan tidak masuk ke sana. Sudah berakhir. Kakak perempuan, apakah Anda punya ide? Atau caranya? Anda dapat membeli goji berry hitam dalam jumlah besar. Bukannya aku tidak ingin membantumu. Ini Zhengjie di Wanzhou. Tidak banyak stok. Situasi ini benar-benar tidak terduga. Bagaimana saya harus membeli semua barang sekarang? Harga akan naik dalam 2 hari. Apa yang harus kita lakukan sekarang? 2 hari kemudian. Keuntungan dari penjualan goji berry hitam dapat meningkat 9 kali lipat. Saya harus menyimpan dengan harga rendah terlebih dahulu. Lupakan saja. Saya akan pergi memeriksa tempat-tempat lain. Baiklah. Saya telah mencari hampir sepanjang hari. Tidak ada goji berry hitam dalam jumlah besar. Dan mungkin keluar. Goji berry hitam akan naik harganya. Hei, apa yang harus kita lakukan sekarang? Menghela nafas. Yang Wenbo. Changqi, apa yang Anda lakukan di sini? Bukankah kamu mengendarai mobil besar? Menghela nafas. Pasar tidak berjalan dengan baik akhir-akhir ini. Truk besar tidak memiliki pesanan tunggal. Saya hanya akan mengambil beberapa barang kecil. Saya siap untuk pergi sekarang. Pengambilan stok di pasar grosir ramuan obat Cina. Apa yang Anda lakukan di sini? Ada apa? Oh sayang. Kami adalah teman masa kecil. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Saya membutuhkan sejumlah besar goji berry hitam sekarang. Namun, saya mencari di seluruh pasar tetapi tidak dapat menemukannya. Sekarang saya tidak tahu harus berbuat apa. Goji berry hitam. Goji berry hitam. Ah. Saya tahu di mana letaknya. Tidak mungkin. Anda bisa pergi pasar grosir untuk ramuan obat Cina. Goji berry hitam juga dianggap sebagai ramuan obat. Jika Anda benar-benar tidak percaya kepada saya, lihat sendiri. Di mana itu? Saya kebetulan sedang menuju. Ayo, aku akan membawamu bersamaku. Hei, ayo pergi, ayo pergi. Memberontak tempat ini? Ya, ini adalah toko grosir obat tradisional Tiongkok terbesar. Anda bisa masuk dan bertanya. Saya masih harus mengambil barang. Aku tidak akan menemanimu untuk saat ini. Saya melanjutkan untuk berterima kasih kepada saudara-saudara saya. Silakan. Bos. Halo. Saya ingin membeli sesuatu. Apakah Anda memiliki goji berry hitam di sini? Ya, tuan-tuan. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Beri aku 50.000 yuan. Tolong, 50.000 yuan. Itulah tipe pria dia, di toko kami. Benar-benar ada produk yang Anda inginkan, tapi Anda juga mengetahuinya. Goji berry hitam ini dijual sebagai eksipian dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Jika semuanya dijual kepada Anda, bahan obat lainnya di toko saya. Resep. Itu tidak bisa dijual, bos. Sebutkan harga Anda. Baiklah kalau begitu. Jin. Bagaimana dengan 15 yuan? Ini sudah merupakan harga yang sangat masuk akal. 15 yuan per jin. Anda hampir 2 kali lipat Marco. Itulah tipe pria dia. Goji berry hitam di gudang saya. Jika Anda masakannya dengannya, resep obat tradisional Cina lainnya untuk dijual. Setiap jin dapat dijual setidaknya 20 yuan. Jika Anda tidak begitu cemas, saya tidak akan menjualnya kepada Anda. Orang ini dengan jelas melihat bahwa saya cemas. Mungkin menipu saya. Lupakan saja. Sekarang saya tidak punya pilihan lagi. Dan 2 hari kemudian, harga goji berry hitam akan melonjak sebesar 900%. 15 yuan per jin untuk pembelian. Tidak rugi. Baiklah, baiklah. 15 yuan per jin adalah 15 yuan per jin. Baiklah. Ayo geser kartu Anda. Datang. Baiklah. Siapkan barang-barang itu untukku. Aku akan datang mengambilnya besok. Baiklah, baiklah. Berhati-hatilah. Saudara-saudara yang baik, bagaimana? Sudahkah Anda membeli goji berry? Saya mengertinya. Tapi, apakah Anda tahu di mana harus menyewakan gudang? Saya tidak punya tempat untuk meletakkan barang-barang ini untuk saat ini. Besok saya akan datang untuk mengambil barang-barang. Menghela nafas. Saya tahu suatu tempat. Aku akan membawamu untuk melihatnya. Oh benar. Apakah Anda juga tidak memiliki mobil untuk mengangkut barang? Itu mudah dikatakan. Aku akan membawa truk besar besok. Saya akan membantu Anda mengangkutnya. Baiklah. Terima kasih banyak. Karena mereka semua bersaudara. Ayo pergi. Saya akan mengajakmu melihat gudang. Ayo pergi. Saya benar-benar harus berterima kasih atas masalah hari ini. Jika Anda tidak menunjukkannya, jalan toko grosir obat tradisional Tiongkok, goji berry hitam saya. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan menemukannya. Oh, terima kasih untuk apa? Kami adalah teman masa kecil. Tapi yang mengatakan, mengapa Anda menimbun begitu banyak goji berry hitam? Jadi Anda tidak perlu khawatir kehilangan uang. Tidak apa-apa. Saya tahu apa yang Anda khawatirkan, tetapi menimbun goji berry hitam pasti menguntungkan. Ini bukan hanya main-main acak. Berbudaya dan berpengetahuan luas. Saya, Zhangqi, bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Kali ini kamu membantuku. Saya akan terus terang. Saya sekarang. Mereka kehilangan seseorang yang dapat diandalkan untuk bekerja sama. Anda mengendarai truk besar untuk mengantarkan barang. Terkena angin dan matahari, masih tidak stabil. Mengapa tidak mengikutiku? Kian, mari kita hasilkan uang bersama. Saudara-saudara, itu bisa dilihat. Kemampuan penetapan harga di masa depan sudah ada. Menghasilkan uang sangat mudah. Ikuti Anda. Saya juga tidak mengerti cara apa yang menghasilkan uang dengan menimbun stok. Jangan biarkan itu tidak membantu nanti, dan aku hanya membuatmu kesulitan. Tidak apa-apa. Bantu saya mengawasi barangnya. Lari saja sedikit. Selain itu, Anda akrab dengan saluran pengiriman. Mulai sekarang, apakah itu mengatakan masih mencari gudang? Semuanya terserah Anda. Baiklah. Saya percaya Anda. Aku akan mengikutimu. Baiklah. Kemudian diselesaikan. Ayo. Semoga kami sukses besar di hari-hari mendatang. Bersulang. Hai. Saudara Ki, itu naik, itu naik. Harga goji berry hitam telah meningkat. Berapa banyak yang telah naik? Sekarang naik menjadi 70 yuan per jin. Karena hari ini, peneliti medis telah menemukan
Goji beri hitam memiliki khasiat obat. Dapat mencegah dan melawan kanker. Itu juga ditampilkan di saluran video utama dan diposting ulang oleh kolom. Hal ini menyebabkan kekurangan goji beri hitam. Dengan perkiraan, bahkan bisa naik menjadi 90 yuan per jin. Tidak perlu menunggu, ayo pergi sekarang. Ayo pergi. Kemana Anda akan pergi? Tentu saja, ini untuk kargo curah. Baiklah. Tuan Li, semua barang telah dikirimkan kepada Anda. Totalnya adalah 3.300 jin. Beratnya 75. Secara total, ya, 247.500 yuan. Beri saya 247.000. Baiklah. Ayo geser kartu Anda. Baiklah. Baiklah. Semuanya datang sekaligus lebih dari 240.000 yuan. Setelah menghitung biaya, 50.000. Laba bersih melebihi 190.000 yuan. Biayanya 50.000. Kembali ke saudara Huang. Dia masih bisa menyimpan 190.000 yuan. Menguntungkan hanya dalam 2 hari. Orang biasa menghabiskan 2 atau 3 tahun uang. Luar biasa. Saudara Qi, mengapa Anda ingin menaruh goji beri hitam ini? Jual semuanya. Harga per jin hanya 75 yuan. Dari pengamatan saya, mengingat popularitas goji beri saat ini, menjual seharga 90 yuan per jin itu mudah. Saya tahu, tapi itu akan terlalu terlihat. Kami berdua tidak dikenal dan tidak dikenali, menimbun begitu banyak tanpa berpikir. Ini telah menarik banyak perhatian. Jika Anda menjual dengan harga yang lebih tinggi dan menjamin bahwa itu tidak lengkap, bencana apa yang akan ditimbulkannya? Kita mungkin juga kehilangan sedikit. Setidaknya dengan cara ini, aman. Saudara Qi, Anda masih sangat bijaksana. Kartu ban dikreditkan 50.000 yuan. Saudara Qi, inilah Anda. Saya bilang begitu. Saya, Zhang Qi, bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Ini adalah pembayaran Anda kali ini. Saudara Qi, itu terlalu berlebihan. Selain itu, saya juga tidak melakukan banyak hal. Itu banyak. Selama kamu mengikutiku, saya berjanji, dan bahkan lebih dari itu. Halo, Ibu Xiao Qi. Kembali dengan cepat. Ayahmu tidak bisa melakukannya. Ibu apa? Jangan khawatir, saya akan segera kembali. Saya pergi sekarang. Menghela nafas. Ibu, kata Xiao Qi, Anda akhirnya datang. Bu, jangan terburu-buru. Bagaimana kabar ayahku? Ayahmu mengalami kecelakaan mobil. Masih di dalam untuk perawatan darurat. Dokter mengatakan luka ayahmu serius. Biaya rawat inap setidaknya 100.000 yuan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ibu, Anda tidak perlu khawatir tentang uang. Saya memiliki. Ayah pasti akan melewatinya. Dari mana Anda mendapatkan uangnya? Saya menghasilkan sedikit uang dengan berinvestasi beberapa hari yang lalu. Itu cukup untuk biaya pengobatan ayah saya. Saya akan membayar biayanya sekarang. Menghela nafas. Baiklah, baiklah. Terima kasih. Hei, saya berbicara tentang kakak ipar. Bukan itu yang Anda maksud. Bahkan saudara-saudara pun jelas menyelesaikan skor. Saat itu, saudara laki-laki saya meminta saya untuk meminjam 30.000 yuan. Dia mengatakan itu untuk membangun rumah untuk membantu. Sudah setengah tahun sekarang. Di mana uangnya? Tepat. Kakak laki-laki tertua saya sakit kritis. Siapa tahu? Jika Anda masuk, bisakah Anda keluar atau tidak? Bagaimana jika kakak laki-laki saya meninggal? Siapa yang kita pedulikan yang menginginkan uang? Uang ini. Hari ini Anda harus membayarnya kembali. Kalian semua. Sang tua masih di dalam mencoba menyelamatkannya. Anda terus berbicara omong kosong. Orang itu akan menghilang. Apakah Anda memiliki hati nurani yang tersisa? Uang. Kami akan membayarnya kembali. Menunggu sang tua bangun. Jadi kami pergi untuk mengumpulkan uang. Apa? Tunggu sampai dia bangun. Siapa yang tahu apakah dia akan bangun lagi? Hari ini, Anda harus memberikan uang ini. 35,000. Tidak ada satu bagian pun yang kurang. Anda. Paman kedua dan bibi kedua. Apa yang membawa Anda ke sini? Xiao Qi. Anda datang pada waktu yang tepat. Paman, bersikaplah lugas. Ketika ayahmu meminjam uang saat itu, dia mengatakan dia akan membayarnya kembali dalam waktu 1 tahun. Tapi lihat ayahmu sekarang. Apakah mereka bisa bertahan besok adalah masalah lain. Tidak mudah bagi saya untuk menghasilkan uang. Uang ini tidak bisa begitu saja dibuang. Paman kedua. Ayahku masih di dalam mencoba menyelamatkannya. Uang? Keluarga kami menerimanya. Saya pasti akan membayarnya kembali. Tapi tidak sekarang. 5 hari. Anda memberi kami masa tenggang 5 hari. 5 hari kemudian, pokok dan bunga termasuk pokok dan bunga 35,000. Setiap sen akan dikirimkan kepada Anda. Orang-orang yang tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih ini. Ayah saya sangat baik kepada mereka saat itu. Semua itu diberikan kepada anjing-anjing. Sementara nasib ayah saya tidak diketahui. Jadi mereka datang untuk menagih hutang. Binatang buas. Baru saja selesai membayar tagihan medis. Saya hanya memiliki 10.000 tersisa. Tidak apa-apa. Saya masih bisa melihatnya. Harga barang di masa depan. Hanya 30.000 yuan. Anda bisa mendapatkan uang dalam waktu paling lama 2 atau 3 hari. 5 hari. Siapa tahu 5 hari kemudian. Maukah Anda mencalonkan diri? Tidak, itu tidak diperbolehkan. Itu harus diberikan sekarang. Bibi kedua. Ini rumah sakit. Ayah saya berada di dalam mencoba menyelamatkannya. Anda bersikeras berada di sini. Itu menyebabkan kekacauan. Biarkan semua orang melihat. Bagaimana Anda melakukan mereka? Apakah Anda masih mencoba menyelamatkan kakak laki-laki Anda? Hei, Xiao Qi. Hal-hal itu satu dan sama. Kami juga tidak. Orang yang tidak masuk akal. Bagaimana dengan ini? Anda menyerahkan wisma Anda. Mengalihkan kepemilikan kepada kami. Uang ini pada dasarnya diimbangi. Apakah itu berhasil atau tidak? Chang Jiangwo. Apakah Anda memiliki rasa malu yang tersisa? Nasib kakakmu tidak pasti saat ini. Pikirkan saja tentang rumahnya. Apakah Anda bahkan manusia? Hei, kakak ipar. Itulah yang Anda katakan. Itu terlalu keras. Aku juga membantumu. Semua orang tahu tentang wisma ini. Itu tidak berharga banyak. Saya melakukan ini karena kami tinggal di sebelah. Saya menerimanya. Selain itu, bahkan jika Anda menjualnya, mengesampingkan apakah ada yang benar-benar membelinya. Bahkan jika seseorang membelinya, Anda bahkan tidak bisa menjualnya seharga 35.000 yuan. Bukankah itu? Saya hanya melakukannya demi saudara laki-laki saya. Mengambil sedikit kerugian bukanlah masalah besar. HMPH, paman kedua. Anda benar-benar sesuatu. Sungguh perhitungan yang hebat. Saya akan membiarkannya untuk hari ini. Jangankan 30.000, bahkan jika itu 300.000, wisma kami. Dan sama sekali tidak ada cara untuk menjualnya kepada Anda. Menghela nafas. HMPH. Paman kedua, silakan pergi. Anda. Paman kedua. Anda bisa terus membuat masalah, tapi itu meledak. Kami bukan orang yang malu. 5 hari kemudian, saya akan sesuai jadwal dan mengembalikan uang itu ke ibu kota dan dilanjutkan dengan peringatan kecil. Paman akan memberimu wajah ini. Jika Anda tidak melihat uang setelah 5 hari, jangan salahkan paman kedua. Tidak ada belas kasihan yang tersisa. Baiklah, itu sudah cukup. Mengapa Anda mengomel dengan mereka? 5 hari kemudian, tunggu sampai Anda melihat uangnya. Ayo pergi. Tersesat. Oh sayang. 5 hari kemudian,
Di mana Anda bisa mendapatkannya dalam 5 hari itu 35.000 yuan. Ini benar-benar sesuatu, itu membuat kami mati. Kata Xiaoqi. Anda seharusnya tidak bertindak keras sekarang. Berjanjilah kepada mereka. Setiap tahun di rumah kami, mereka bertahan hidup dengan ubi dari ladang. Akibatnya, tahun ini ubi meluap. Tidak ada yang menginginkannya sama sekali. Stasiun pembelian secara agresif memangkas harga. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan kembali kepala sekolahnya. Keluarga kami berada pada titik ini sekarang. Tidak ada cara untuk menghasilkan uang. Ibu, jangan terburu-buru dulu. Anda tidak perlu khawatir tentang uang. Dan jangan khawatir tentang ramuan di ladang. Saya bilang ada cara. Pasti ada jalan. Ubi Cina. Harga saat ini, 0,3 yuan per jin. 5 hari kemudian, harga melonjak. 35 yuan per jin. Saya hanya berpikir, di mana mendapatkan pokok? Keributan paman kedua saya benar-benar mengingatkan saya. Anda dapat menjual wisma Anda terlebih dahulu. Didorong keluar. Mulailah dengan mendapatkan modal. Beli ubi dengan harga murah. 5 hari kemudian, jual dengan harga yang lebih tinggi. Ibu, di kampung halaman kami, tentang berapa jin ubi yang dipanen tahun ini? Berapa banyak yang disimpan di gudang sekarang? Sik, cuacanya bagus tahun ini. Hasil per MU sedikit lebih tinggi. Ada sekitar 8.000 jin di lapangan. Masih ada beberapa yang disimpan di gudang. Sama sekali, beratnya sekitar 12.000 jin. Ah, semuanya adalah obat yang baik, tapi tidak ada yang menginginkannya. 12.000 jin. Harga saat ini, 0,3 yuan, bernilai 3.600 yuan. 3,5 yuan setelah 5 hari. Senilai 42.000 yuan, hanya untuk keluarga kami. Anda bisa mendapatkan hampir 40.000 jika kita bisa membawa desa. Ambil juga barang orang lain. Ibu, ubi kami tidak bisa dijual. Tidak hanya milik kami yang tidak dijual, hubungi mereka sekarang. Untuk paman dan bibi yang akrab. Tanyakan tentang ubi mereka, apakah Anda sudah menjualnya? Jika tidak laku, beritahu mereka, keluarga kami akan menerima semuanya. Pada harga pasar saat ini. Tidak, sedikit lebih tinggi dari harga pasar saat ini. Harga 0,35 yuan per jin. Berapa banyak yang ingin saya lakukan? Xiaoqi, kamu gila. 0,35 yuan per jin. Begitu banyak ubi. Di mana kita mengumpulkannya dan menumpuknya? Selain itu, kami tidak punya banyak uang untuk mengumpulkannya. Jika ini membusuk di tangan Anda, bukan itu saja. Bu, percayalah padaku. Kali ini, kamu harus mempercayaiku. Saya tidak main-main. Ini tentang uang. Biarkan saya menyelesaikannya. Lakukan saja apa yang saya katakan. Memanggil untuk mengumpulkan ubi. 5 hari. Saya berjanji tidak hanya untuk melunasi hutang. Kita masih bisa melakukannya. Hasilkan keuntungan besar. Hei, pernahkah Anda mendengar? Apakah itu nyata? Bagaimana dengan membeli ubi dengan harga setinggi itu? Xiaoqi, ibu Anda sedang menelepon. Apakah apa yang dia katakan benar? Keluarga Anda benar-benar kata 0,35 yuan per jin untuk ubi. Ya. Sekarang stasiun akuisisi. Mereka memblokir harga menjadi 0,28 yuan. Jika Anda benar-benar ingin menerimanya, Anda tidak bisa berbohong kepada kami. Paman Wang, Bibi Li, paman dan bibi yang terkasih. Semua yang dikatakan di telepon adalah benar. Keluarga kami benar-benar menerimanya. 0,35 yuan per jin. Uang tunai dan uang tunai diselesaikan sesuai permintaan. Saya menginginkan sebanyak yang saya miliki. Oh wow, itu bagus. 0,35 yuan per jin. Kata Xiaoqi. Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Uang tunai dan uang tunai diselesaikan sesuai permintaan. Selama kualitasnya bagus. Setelah penimbangan, saya segera membayar. Uang tunai dan uang tunai diselesaikan sesuai permintaan. Sungguh mulut yang besar. Zhangqi. Keluargamu berhutang uang padaku. Mereka bahkan belum membayarnya kembali. Ayahmu masih terbaring di rumah sakit. Menunggu uang untuk menyelamatkan hidup Anda. Anda adalah orang yang lebih baik. Bertingkah seperti orang kaya di sini. Izinkan saya menyingkir. 0,35 yuan per jin. Kumpulkan ubi busuk yang tidak berharga ini. Aku lihatmu, anak. Dia sama sekali tidak responsif terhadap keterkejutan itu. Atau apakah itu benar? Anda ingin mendapatkan sesuatu secara gratis. Pertama, mari kita ambil ubi semua orang. Ditipu ke tanganmu. Kemudian mereka melarikan diri. Ah, benarkah? Mungkinkah itu penipuan? Paman kedua. Anda bisa makan apapun yang Anda inginkan. Anda tidak bisa begitu saja mengatakan sesuatu dengan sembarangan. Saya mengumpulkan ubi. Tentu saja, saya punya alasan saya. Alasan, penguatan diri. Saya pikir Anda telah kehilangan akal sehat. Semuanya, jangan biarkan dia membodohi Anda. Semua uang di keluarganya diisi. Rumah sakit adalah lubang maut. Bagaimana bisa ada uang untuk membeli ubi? Aku akan memberimu catatan putih ketika saatnya tiba. Anda bahkan tidak dapat menemukan tempat untuk menangis. Paman kedua. Sepertinya kamu tidak percaya padaku. Saya bisa mendapatkan model saat ini sekarang. Anda memiliki uang tunai. Tunjukkan kepada semua orang. Jangan hanya berbicara besar. Benar? Ya. Baiklah. Karena paman kedua berkata demikian. Jadi untuk membuat semua orang nyaman, mari kita mulai sekarang. Wang Shu, saya ingat rumah Anda paling dekat dengan pintu masuk desa. Kalau begitu aku akan pergi ke tempatmu dulu. Setelah penimbangan, saya akan segera membayar. Baiklah. Ayo pergi. Ayo kita lihat. Lihatlah. Wang Shu, sebanyak 420 jin, dengan harga 35 yuan per jin. Totalnya adalah 147 yuan. Benar? Ah, itu benar. Ayo, saya akan memindah untuk Anda. Menghela nafas. Alipay menerima 147 yuan. Terima kasih, Xiaoqi. Inilah yang benar-benar disebut simpul saat ini. Hahaha. Cepat pulang dan ambil ubi. Xiaoqi benar-benar memberi uang. Itu bagus, saya masih memiliki lebih dari 1000 jin di rumah. Sekarang ada harapan. Tunggu sebentar, orang besar seperti ini. Semua orang, beberapa bahkan berpikir untuk membuat ubi. Serat ubi ke alun-alun di pintu masuk desa. Aku akan menunggumu di sana. Baiklah. Ayo pergi. Kepala rumah tangga. Saya mendengarnya. Zhangqi mengumpulkan semua ubi di desa. Wang Au, Jandali, dan yang lainnya. Hari ini, semua orang mendapat uang tunai. Semua orang. Dia menyeringai dari telinga ke telinga. Bagaimana dengan itu? Mari kita lakukan besok juga. Ribuan jin ubi di rumah kami. Ambil dia dan biarkan dia mengambilnya. Bagaimanapun, jika Anda menumpuknya di ruang bawah tanah, mereka akan membusuk. Jika Anda bisa kembali sedikit, itu sudah cukup. Meskipun 0,35 yuan lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya, tapi itu masih lebih baik dari sekarang. Tidak ada yang ingin menjadi kuat di 280 sen. HMPH. Bingung. Apa yang Anda tahu? Saya? Bagaimana saya bisa bingung? Anak itu Zhangqi. Cerdik seperti monyet. Ayahnya masih terbaring di rumah sakit menunggu uang. Dia tidak memikirkan bagaimana mengumpulkan uang untuk biaya pengobatan. Sebaliknya, mereka menghabiskan uang itu mengumpulkan begitu banyak ubi yang tidak diinginkan. Anda tidak berpikir demikian. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan terjadi? Hantu macam apa yang bisa ada? Mungkinkah dia masih memiliki semacam koneksi?
Sekarang mereka bahkan tidak menginginkan stasiun akuisisi. Saya hanya tidak tahu koneksi apa yang dia miliki. Itulah yang membuat mereka benar-benar menakutkan. Sangki, anak itu, akhir-akhir ini, hal-hal menjadi sangat menyeramkan. Pikirkan tentang itu. Dia dulu semiskin batu yang berdenting. Tiba-tiba, dia bisa menghasilkan 100.000, membayar biaya pengobatan ayahnya. Dan sekarang dia berkedip tanpa berkedip, melempar uang untuk memanen ubi, dan menjamin bahwa itu tidak akan lengkap. Dia benar-benar tahu sesuatu, informasi orang dalam yang tidak kami ketahui. Ubi ini, mungkin harganya benar-benar bisa naik. Meningkatkan. Kenaikan harga. Oh tidak, saya tidak bisa. Sekarang. Ubi meluap. Hei, mari kita lihat lagi. Bagaimana jika besok? Sekarang 3,5 yuan dijual kepadanya. Bukankah itu akan menjadi kerugian besar jika harga tidak naik? Paling buruk, aku akan menjualnya kepadanya lusa. Itu sama. Baiklah kalau begitu, saya akan mendengarkan Anda. Mari kita tunggu 1 hari lagi dan lihat. Menghela nafas. Untungnya, seseorang belinya. Jika tidak, itu akan membusuk. Begitu banyak ubi akhirnya memiliki seseorang untuk dibeli. Saudara Ki. Anda menelepon saya kemarin, mengendarai gerobak besar untuk memanen ubi. Saya bahkan terkejut. Hal ini sekarang merajalela. Tidak ada yang menginginkannya bahkan jika diberikan secara gratis. Anda masih mengumpulkan begitu banyak. Bagaimana? Anda tidak percaya saya? Kepercayaan. Kata Xiaoqi, berapa banyak yang Anda beli ubi hari ini? Harga ubi turun lagi. Stasiun akuisisi. Itu langsung dikurangi menjadi 0,25 yuan per jin. Masih mengolok-olok. Dia mengatakan dia tidak akan menginginkan apapun yang bukan kelas 1. Oh tidak, apa yang harus saya lakukan? Apakah Anda masih menerima milik kami? Saudara Ki, harga ubi ini tidak hanya tidak naik, itu benar-benar jatuh. Anda mengambil begitu banyak. Berapa yang harus Anda bayar? Oh sayang. Jangan khawatir. Baru beberapa hari. Membeli stasiun menurunkan harga adalah bisnis mereka. Jangan khawatir. Ubi kami. Itu pasti akan laku. Selain itu bisa dijual dengan harga bagus. Tunggu dan lihat saja. Baiklah. Semuanya, jangan panik. Berapa banyak ubi yang Anda miliki? Saya hanya akan mengumpulkannya sebanyak yang saya inginkan. Dan aku akan membayarmu dengan harga kemarin. 0,35 yuan per jin. Baiklah. Selanjutnya adalah keluarga siapa yang perlu ditimbang. Datang. Aku. Menghela nafas. Kepala rumah tangga. Harga turun lagi. Sekarang stasiun akuisisi. 2,5 yuan per jin. Oh sayang. Tunggu apa lagi? Cepat temukan Xiaoqi. Jual seharga 0,35 yuan. Jangan pernah menjual lagi. Ini benar-benar ruang bawah tanah yang busuk. Diam. Apa yang Anda tahu? Semakin banyak hal ini terjadi, semakin banyak itu menunjukkan masalah. Anak itu Sangki. Dia pasti tahu sesuatu. Kalau tidak, mengapa dia begitu mantap? Tunggu sedikit lebih lama. Mungkin akan naik besok. Naik. Apa yang akan Anda dapatkan? Siapa yang masih menginginkan ubi buruk ini sekarang? Jika turun menjadi 0,2 yuan lagi besok, kami bahkan tidak sabar untuk menangis. Menghela nafas. Saya tidak peduli. Anda harus menjual ubi besok. Jika tidak, hidup tidak akan mungkin. Baiklah. Besok aku akan pergi mencari Zhangqi. HMPH. Saudara Ki. Hanya beberapa hari yang lalu, ada begitu banyak orang. Mengapa tidak ada yang datang dalam cuaca dingin ini? Hampir semua barang yang bisa dia kumpulkan sudah selesai. Bahkan desa-desa tetangga pun terbawa. Tentu saja, tidak ada yang datang. Sudah waktunya makan. Ayo berkemas dan bersiap-siap. Baiklah. Hei, Xiaoqi. Sibuk dengan itu. Aduh. Paman kedua, apa yang membawamu ke sini? Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Xiaoqi. Lihatlah ubi kecil ini di rumah paman kedua. Itu tidak pernah dijual. Kudengar kamu mengumpulkannya di sini. Harganya juga masuk akal. Lihat. Paman kedua, bukankah kamu bilang aku gila kemarin lusa, mengumpulkan ubi busuk yang tidak diinginkan siapapun? Kenapa hari ini? Ya ampun, Xiaoqi, lihat apa yang Anda katakan. Paman keduamu, aku hanya bercanda denganmu. Selain itu, kami semua adalah keluarga. Ada hal yang baik. Tentu saja, Anda harus ingat bahwa keluarga Anda sendiri tidak benar. Kata Xiaoqi. Bayar saja dengan harga yang Anda kenakan kepada orang lain. 0,35 yuan per jin. Bagaimana menurut Anda, bibi kedua? Bukannya saya tidak menerimanya, tapi Anda juga melihatnya. Harga pasar saat ini berubah setiap hari. Kemarin, stasiun pembelian sudah 0,25 yuan. Saya mendengar itu turun menjadi 0,22 yuan lagi hari ini. Selain itu, saya mengumpulkan begitu banyak ubi. Tekanannya juga intens. Kemudian bayar 0,35 yuan. Saya hampir kehilangan semua modal saya. Saya benar-benar tidak bisa menyimpannya lagi. Xiaoqi. Tapi Anda tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Ubi paman kedua. Mereka semua busuk di rumah. Anda sudah mengumpulkan begitu banyak. Itu tidak membuat perbedaan bagi paman kedua. Bukan itu yang dikatakannya. Bahkan saudara-saudara dekat harus menyelesaikan aku dengan jelas. Saya juga berbisnis sekarang. Dan memeriksa biaya harimau. Apakah Anda tidak setuju? Bagaimana dengan ini? Demi kerabat. Paling-paling, saya hanya bisa menekannya. 28 sen per jin menghasilkan. Ini sudah lebih tinggi dari harga pasar. Saya juga mengertakkan gigi dan menerimanya. 28,00 yuan. Itu sedikit kurang dari 3,5 yuan. Anda. Itu luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa tentang itu. Begitulah pasar sekarang. Jika Anda tidak mau, Anda bisa menunggu sedikit lebih lama. Menghela nafas. Mungkin dalam beberapa hari. Bisakah harga stasiun pembelian rebound? Baiklah, penguatan diri. 2,8 yuan adalah 2,8 yuan. Timbang. Baiklah. Oh, lihat. HMPH. 28,00 yuan. Zhangqi benar-benar pria yang teduh. Mereka menawar begitu keras. Ini jelas balas dendam. HMPH. Oh baiklah, lupakan saja. Setidaknya itu terjual. Lebih baik daripada membusuk di ruang bawah tanah. Lihat. Harga pasar sudah 0,22 yuan. Kuat untuk apa? Jangan berpikir saya tidak tahu. Dia hanya mengenakan biaya 0,35 yuan dari orang lain. Hanya aku 28 sen. HMPH. Karena anak ini tidak berperasaan, maka jangan salahkan saya karena tidak adil. Menghela nafas. Bukankah lusa yang akan tiba? Batas waktu pembayaran sudah tiba. Terus jatuh seperti ini dengan ubi. Mari kita lihat apa yang akan diambil untuk membayarnya kembali ketika saatnya tiba. Tidak hanya wisma milik kita. Dia masih berhutang besar. Mari kita lihat seberapa sombongnya dia. Tapi saya mengerti. Dia cukup murah hati dengan uang barusan. Membahayakan. Itu adalah tabungan terakhirnya.
Itu pasti menggunakan uang penyelamatan hidup ayahnya. Mereka hanya bertahan di sini. Idiot ini. Saat tenggat waktu tiba, dia memiliki sesuatu yang bagus. Kata Xiaoqi. Ini sudah hari kelima. Harga ubi. Tidak ada satu langkah pun yang dilakukan. Stasiun akuisisi masih 0,22 yuan. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan tentang ini? Anda mengambil begitu banyak. Menumpuk seperti gunung. Jika ini benar-benar membusuk di tangan Anda, apa yang harus kita lakukan? 35.000 yuan itu. Di mana kita seharusnya mendapatkannya? Ibu. Jangan terlalu memikirkannya dulu. Anda harus mempercayai saya. Saya bilang saya bisa membayarnya kembali. Maka dia pasti akan bisa membayarnya kembali. Tunggu sedikit lebih lama. Berita segera datang. Berita apa yang Anda tunggu? Harga semakin rendah dari hari ke hari. Kata Xiaoqi. Bukannya ibu tidak mempercayai Anda. Ibu hanya takut pada paman keduamu dan yang lainnya. Yo. Kakak ipar, tolong buka pintu Anda. Mereka semua ada di sini. Kalian semua terlihat sangat khawatir. Apakah Anda mengalami kesulitan? Lihat Anda. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Saya mendengar harga ubi turun lagi. Oh sayang. Xiaoqi menerimanya. Gudang yang penuh dengan ubi. Tepat. Lihatlah ingatanku. Terlalu sibuk merawat ubi. Ini sudah hari kelima. 35.000 yuan itu. Menyatukan semuanya, paman kedua. Anda benar-benar datang tepat waktu. Itu benar. Di mana uangnya? Mungkinkah mereka tidak cukup berkumpul? Sudah kubilang kau. Jangan kumpulkan ubi Cina itu. Anda hanya tidak mau mendengarkan. Lihat sekarang. Lemparkan semuanya ke tangan Anda. Oh wow, itu lebih dari 100.000 jin. Dibebankan 0,35 yuan. Sekarang hanya bernilai 0,22 yuan. Berapa banyak kompensasi yang harus dilakukan? Memikirkannya, hatiku sakit. Bukankah ini hanya membuang-buang uang? Anda tahu. Bibi kedua. Ini masalah uang. Aku tidak akan merepotkanmu untuk merepotkan dirimu sendiri. Saya katakan hari ini. Itu pasti akan dibayar kembali hari ini. Tapi bukankah hari ini belum berakhir? Apa yang terburu-buru? Zhangqi. Jangan tahu malu, anak. Saya tidak berpikir Anda bisa mendapatkan uang. Menunda waktu di sini. Tenang saja, letakkan tanah wisma. Prosedur transfer ditandatangani. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Kige. Saudara Qi telah naik. Harga ubi meroket. Sekarang ubi Cina adalah 3,5 yuan per jin. Stasiun akuisisi sekarang terdaftar dengan harga 3,5 yuan per jin. Hiruk-pikuk itu adalah tentang terburu-buru gila. Ubi kami telah menjadi bongkahan emas. Kami telah mengirim Kige. Bagaimana itu naik begitu banyak? Siapa tahu. Dan itu belum semua. Provinsi tetangga kami, wabah hama terjadi di basis budidaya ubi. Hampir sepenuhnya kehilangan panen mereka. Dan wabah serangga ini bersifat jangka pendek. Itu tidak terkendali. Bahkan mempengaruhi area produksi di sekitarnya. Sekarang secara nasional, hanya kita yang memiliki ubi. Jangan tertipu oleh 3,5 yuan per jin saat ini. Ke belakang. Itu naik menjadi 5 yuan atau bahkan 8 yuan. Keduanya mungkin. Aduh. Apa yang harus saya lakukan? Apa kata Kige? Lempar. Mari kita pergi sesuai dengan rencana kita sebelumnya. Mulai melempar. Menjual dalam batch untuk menstabilkan harga. Sama sekali jangan membuang semuanya. Ming Kige, jangan khawatir. Saya akan segera menyelesaikannya. Paman kedua dan bibi kedua. 35.000 yuan. Uang tunai atau transfer. Saya punya uang sekarang. Zhangqi. Anda sudah tahu harga ubi akan naik. Bukankah itu? Apakah Anda sengaja menempatkan saya di sini? Saat itu, Anda 280 yuan. Dia mengambil ubi saya. Suasana hati seperti apa yang Anda buat? Aku akan mengaturmu. Paman kedua. Anda harus berbicara dengan jelas. Saat itu, Anda takut pada ubi Cina. Busuk di rumah memohon saya untuk membelinya. Saat itu, harga pasar adalah. Tapi itu 0,22 yuan per jin. Saya bertindak karena ikatan keluarga. 28 sen untuk satu jin. Itu sudah lebih dari cukup. Mungkinkah saya tahu harganya akan naik? Maka Anda harus membayar 3,5 yuan. Bagaimana itu bisa masuk akal? Tapi kamu tahu betul ayahku. Menunggu uang untuk menyelamatkan hidupnya. Ketika mereka datang untuk menagih hutang. Apakah Anda berbicara tentang ikatan keluarga ketika saya memikirkan wisma saya? Apakah Anda masuk akal? Adapun apakah saya tahu harganya akan naik? Mengapa saya harus memberitahu Anda? Saya adalah pendahulunya. Masih sangat beruntung. Tidak ada hubungannya dengan Anda. Sekarang saya bertanya kepada Anda. Uang, mengambil atau tidak mengambilnya? Baiklah, silakan, anak. Beri aku uangnya. Mulai sekarang, keluarga kami tidak perlu lagi. Saya mencarinya tetapi tidak dapat mendapatkannya. Kartu ban dikreditkan 35.000 yuan. Zhangqi, nak, tunggu saja dan lihat saja. Omong kosong apa? PFFT. Xiaoqi. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana Anda tahu? Harga ubi pasti akan naik. Dan Anda tahu dengan sangat akurat. Bu, sebenarnya, saya juga tidak yakin. Saya berada di sana beberapa waktu yang lalu. Ketika dia pergi ke ibu kota provinsi untuk menangani bisnis. Mendengar beberapa bos besar. Dia menyebutkannya di meja. Berbicara tentang provinsi tetangga. Ada beberapa tanda serangan hama. Jika Anda tidak dapat mengendalikannya, sesuatu yang besar bisa terjadi. Saya memperhatikan dengan cermat pada saat itu. Tapi dia tidak sepenuhnya mempercayainya. Tapi kembalilah. Segera setelah saya melihat rumah kami, ubi itu membusuk di lapangan. Tidak diinginkan. Saya pikir saya akan bertaruh. Hasil terburuk yang mungkin terjadi. Dengan lain, mereka bisa kehilangan sebilah membantu penduduk desa memecahkan kesulitan. Tetapi jika kisah Fangi benar. Jadi kami telah kembali, bukan? Faktanya, harga telah turun selama beberapa hari. Saya juga ketakutan. Dia hampir tidak bisa bertahan. Saya tidak berharap untuk bertaruh dengan benar. Keberuntungan telah tiba. Itu benar-benar tak terbendung. Kemampuan tidak ada pilihan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengarang kebohongan. Baru saja membodohi ibuku. Ya ampun, kamu anak. Anda benar-benar berani. Bagaimana jika dia kalah taruhan? Tapi untungnya, dia memenangkan taruhan. Surga memiliki belas kasihan. Ayahmu diselamatkan. Keluarga kami akan memiliki sesuatu untuk dinanti-nantikan di masa depan.
Hei, apa yang terjadi dengan Wenbo? Saudara Ki luar biasa. Ini benar-benar menakjubkan. Semua ubi kami telah terjual. Itu dirilis begitu cepat. Bukankah dia seharusnya menjaga harga tetap stabil dalam batch baru beberapa saat? Ya, saya juga bingung. Baru saja menghubungi 2 stasiun pembelian. Baru saja akan membahas harganya. Tebak siapa yang datang. Terakhir kali kami menerima goji beri hitam bahwa Presiden Lee. Dia langsung pergi ke gudang. Dia bilang dia mendengar angin. Mereka tahu kami sedang menimbun ubi berkualitas tinggi dalam jumlah besar. Dia segera menuntut segalanya. Harganya bahkan belum dikembalikan. Langsung dengan harga pasar tertinggi pada saat itu. 3,5 yuan per jin. Inspeksi di tempat. Transfer di tempat. Uang sekarang semuanya telah dikreditkan. Tuan Lee. Dia menginginkan semuanya. Berapa banyak uang? Kami menerima semuanya pada saat itu. 185.000 jin ubi Cina. Dengan harga 3,5 yuan per jin. Totalnya 647.000 yuan. Kurangi biaya dan pengeluaran lainnya. Kami menghasilkan laba bersih sebesar 580.000. 580.000 untuk saudara Ki. Baiklah, Wenbo melakukan pekerjaan dengan baik. Anda menyimpan uang untuk saat ini. Biarkan saya menanganinya ketika saya kembali. Terima kasih atas kerja kerasmu kali ini. Tidak ada kesulitan, tidak ada kesulitan. Bermain dengan saudara Ki terlalu mengasyikkan. Kemudian saya, mari tangani prosedur tindak lanjut di sini. Ibu. Baru saja, berita datang dari Wenbo. Mereka mengatakan semua ubi kami telah dijual. Dia memperoleh total 580.000 yuan. Sekarang, semua biaya pengobatan ayah, biaya rehabilitasi, ya, dan seluruh keluarga kami. Hari-hari yang baik di depan. Tidak perlu khawatir sama sekali. Baiklah, anak saya telah membuat masalah besar. Tuan Lee. Dia tidak menyangka bahwa kedua akuisisi itu akan menjadi dia. Berbudaya dan berpengetahuan luas. Datang ke rumah sakit nanti. Aku akan menunggumu di rumah sakit. Ada yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Baiklah. Bu, aku akan pergi. Saudara Ki, kami benar-benar luar biasa kali ini. Saya meminta Anda untuk datang ke sini. Ada sesuatu yang lebih penting. Saya perlu mendiskusikannya dengan Anda. Saudara Ki, katakan padaku, tidakkah Anda berpikir bahwa doa ini apakah memang berjalan terlalu lancar, terutama Presiden Lee itu? Setiap saat, seolah-olah dia telah meramalkan masa depan. Datanglah tepat ke pintu Anda dan terima seluruh paket. Itu sedikit kebetulan. Tapi hanya saudara Ki. Bukankah itu hal yang baik? Ini menunjukkan bahwa Kiga, Anda memiliki mata yang tajam. Barang bagus. Yang lain adalah orang-orang yang berjuang untuk memintanya. Hal-hal tidak sesederhana itu. Kami dulu hanya membuat permainan kecil. Apa yang mereka peroleh adalah kesenjangan informasi dan uang keberuntungan. Setelah itu, jika Anda ingin terus melakukan ini, skalanya hanya akan terus tumbuh. Orang-orang yang mengawasi kami, dan itu hanya akan meningkat. Setiap saat, semuanya dengan namanya sendiri. Penimbunan dan pengiriman barang itu terlalu mencolok. Ini dapat dengan mudah menyebabkan masalah yang tidak perlu, bahkan berbahaya. Saudara Ki, jadi apa maksudmu? Saya sudah mengambil keputusan. Kita harus memiliki identitas yang sah sebagai kedok. Saya berencana untuk mendaftarkan perusahaan dagang. Anda dan saya akan menjadi pemegang saham. Mulai perusahaan. Nah, perusahaan. Dengan cara ini, kami menyimpan dan membeli. Anda dapat menggunakan analisis pasar perusahaan, cadangan strategis, menandatangani kontrak berjangka, dan kegiatan komersial lainnya. Potong semuanya di permukaan. Wajar dan patuh. Itu tidak akan mencurigakan seperti sekarang. Dengan perusahaan sebagai cangkang, ini akan membantu menutupi situasi dengan lebih baik. Kemampuan rekognitif saya, dan juga lebih aman. Memobilisasi dana dan sumber daya. Luar biasa, saudara Ki. Kenapa saya tidak memikirkan itu? Dengan perusahaan yang memberikan perlindungan. Semuanya lebih mudah bagi kami. Dan kedengarannya bagus ketika Anda mengatakannya. Saya mendukung, sangat mendukung. Karena Anda setuju. Anda terlihat akrab. Klarifikasi prosesnya sesegera mungkin. Berapa banyak uang yang dibutuhkan? Langsung dari ambil. Tidak masalah, Kige. Serahkan padaku. Saya berjanji untuk melakukannya secepat mungkin. Pasang kebuntuan perusahaan kami. Satukan semuanya. Selain itu, setelah perusahaan didirikan, kita perlu melakukannya segera. Cari kesempatan berikutnya. Anda biasanya mengendarai mobil sport. Informasi yang baik. Lebih memperhatikan. Tren pasar untuk berbagai produk pertanian. Dan berita dari area produksi. Ming Ming Kige. Jangan khawatir. Mulai sekarang, saya akan menjadi bagian dari perusahaan kami. Pengintai informasi. Jika ada tanda-tanda masalah, saya akan segera melapor kepada Anda. Harga jagung kuning saat ini 1 yuan per jin. 7 hari kemudian, harganya melonjak 28 yuan per jin. Dan itu berlangsung selama setengah bulan. Saya tidak menyangka kesempatan itu datang begitu cepat. Ya sayang. Bos, berhenti menggosok. Sesuatu yang aneh terjadi. Apa yang Anda teriakan? Langit masih bisa runtuh. Itu adalah Zhang Qi. Zhang Qi berada di pintu masuk desa, mendirikan kios untuk mengumpulkan jagung. Memanen jagung. Mengapa dia memanen jagung? Berapa banyak yang dia bayar untuk itu? Blokir 1 jin untuk setiap bagian. Dan itu semua uang tunai. Ini lebih dari 0,2 yuan lebih mahal dari stasiun biji-bijian. Sekarang, begitu banyak orang berebut untuk menjualnya. Blok dikumpulkan. Terakhir kali dia memanen ubi, itu sama. Panen jagung ini pasti. Harga jagung ini pasti akan naik. Zhang Qi benar-benar pintar dan pintar. Dia pasti memiliki kita. Tidak ada cara untuk mengetahui triknya. Jagung ini pasti akan naik. Itulah yang saya pikirkan juga. Kepala rumah tangga. Terakhir kali, kami menderita kerugian besar. Dia memperhatikan tanpa daya. Semua uang diperoleh oleh anak ini. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan dia menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Terakhir kali, dia menipu saya. Kali ini, saya ingin menebus semua kerugian. Dia masih harus memuntahkan sebagian. Apa yang ingin Anda lakukan, bos? Jika dia bisa menerimanya, kita juga bisa. Dia membelinya sekaligus. Kami akan membelinya dengan harga 1,3 yuan. Saya menyingkirkan semua penjual jagung. Mereka semua merebutnya. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan 1 jin pun. Blok 3. Dari mana keluarga kami akan mendapatkan uang sebanyak itu? Selain itu, bagaimana jika ini terjadi? Apa yang perlu ditakuti? Anda lupa tentang ubi. Zhang Qi yakin. Ketahui triknya.
Jika tidak, saya tidak akan berani melakukan itu. Ikuti saja dia. Kita pasti bisa menghasilkan uang. Adapun uangnya, dapatkan aktanya. Saya akan menemukan Liu Tua. Mereka telah lama memperhatikan halaman kami. Aku akan menyerahkan halaman kepadanya terlebih dahulu. Menggadaikan rumah ini. Jika Anda sembayang ini, kami berdua tidur di jalan. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Anda tidak mampu membelinya. Zhang Qi telah berinvestasi begitu banyak. Dia benar-benar percaya diri. Dia bisa minum semangkuk sup pertama. Kita harus mengikuti dan makan daging. Berhentilah membuang-buang waktu dan dapatkan akta properti. Aku akan pergi mencari Liu Tua sekarang. Ayo pergi. Berbudaya dan berpengetahuan luas. Jadi, berapa banyak jagung yang telah dipanen? Saudara Qi, Anda di sini. Saya telah mengumpulkan hampir 3.000 jin. Penduduk desa mendengar harga kami bagus. Mereka semua dikirim ke sini. Pada tingkat ini, sebelum malam tiba, memanen cukup untuk mencapai 10.000 jin tidak masalah. Baiklah. Ada apa? Lihat ke sana. Paman keduamu telah kehilangan akal sehatnya. Mereka juga mendirikan kios di sini untuk mengumpulkan jagung. Kuncinya adalah, harganya ditetapkan pada 1,3 yuan. Itu 20 sen penuh lebih tinggi dari kita. Masih ada beberapa rumah tangga barusan. Mereka awalnya akan membawanya ke sini. Tetapi ketika dia mendengar harganya tinggi, dia berbalik dan langsung pergi. Bagaimana saya harus mengumpulkan ini? Sepertinya tentang insiden ubi terakhir kali. Itu masih menarik perhatian orang. Paman kedua saya juga pintar. Mengetahui Anda akan mengikuti saya dan mengumpulkannya. Baiklah, biarlah. Mereka bahkan mencoba merebut kemenangan saya dengan harga tinggi. Bagaimana dengan Kiga? Bagaimana kalau kita menaikkan harga sedikit juga? Jagung ini bisa mengumpulkannya. Bukan apa-apa. Tapi tidak ada yang akan menjualnya kepada kami. Jangan khawatir. Mereka mengumpulkan milik mereka. Mari kita ambil sendiri. Air sumur tidak mengganggu air sungai. Tidak perlu khawatir dengan harganya lagi. Seluruh kota kabupaten sangat besar. Saya hanya tidak percaya. Keluarga mereka bisa mengatasinya. Seluruh kabupaten telah selesai memanen jagung. Pasti akan ada lebih banyak orang datang dan jual kepada kami. Selain itu, mencoba memanfaatkan saya. Itu tergantung padanya. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukan ini? Butuh 7 hari sebelum harga melonjak. Akuisisi baru saja dimulai. Begitulah adanya, Paman. Terburu-buru membeli barang dengan harga tinggi. Tekanan keuangan jelas sangat besar. Kemudian saya akan menunggu sampai dia hampir habis. Ketika saatnya tiba, harga akan sedikit berfluktuasi. Kemudian akan ada pertunjukan yang bagus. Sempurna. Saya juga dapat menghemat beberapa pekerjaan modal di muka. Ya ampun, bos. Anda mengatakan beberapa hari telah berlalu. Harga jagung. Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Stasiun akuisisi ini sekarang lebih dari 0,9 yuan. Kami mengenakan biaya 1,3 yuan di sini. Begitu banyak jagung yang menumpuk di rumah. Menontonnya setiap hari membuat saya cemas. Apa yang Anda tahu? Hal-hal baik selalu disegel. Tetap tenang. Anda dapat menjaga berat badan Anda tetap rendah. Saya tidak akan tenggelam. Anda sudah menggadaikan rumah ini. Dan begitu banyak uang yang dipinjam dari luar. Suku bunga terus naik dari hari ke hari. Anda mengatakan, jika jagung ini membusuk di tangan Anda, atau mungkin harganya akan turun lagi. Kami berdua akan tidur di jalan. Kepala rumah tangga. Anda mungkin berpikir itu aneh. Di pihak Zhang Qi, mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Dia tampak tidak cemas. Dia hanya tidak terburu-buru. Dia tidak terburu. Jika itu berarti harga pasti akan naik. Anak itu sangat pintar. Jika dia tidak terburu-buru, kita tentu tidak bisa cemas. Mengikutinya jelas merupakan pilihan yang tepat. Mungkin harganya akan naik besok atau lusa. Jiang Wuo. Di rumah. Jiang Wuo. Izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Apakah Anda masih akan membeli jagung ini? Ada apa? Kamu masih ingin menjual? Keluarga kami hampir kewalahan. Hei, jangan pernah menyebutkannya. Belum beberapa hari yang lalu. Apakah Anda menjual jagung kepada keluarga Anda? Saya awalnya berencana untuk menabung beberapa sampai akhir tahun. Hasilnya. Baru saja mendengar vendor berkata, jagung turun lagi. Itu turun menjadi 0,87 yuan. Itulah yang saya pikirkan. Jika Anda masih mengenakan biaya pada 1,3 yuan sebelumnya, aku akan mengambil jagung dari rumahku. Bawa saja semuanya untuk Anda. 0,87 yuan. Itu dijatuhkan lagi. Bos, apakah Anda mendengar saya? Harganya benar-benar turun. Kami mengenakan biaya 1,3 yuan di sini. Sekarang semuanya sudah berakhir. Tidak lagi menerima, tidak lagi menerima. Omong kosong apa yang Anda sebarkan? Pergi, keluar. Apa yang harus dilakukan kepala rumah tangga? Itu benar-benar turun. Sekarang kita akan kehilangan segalanya. Rumah kami juga akan hilang. Diam. Lihatlah ambisi kecil Anda. Mengapa panik? Bahkan fluktuasi sekecil apapun akan membuatnya tidak stabil. Anda lupa tentang Zhang Qi. Mengumpulkan begitu banyak dan tidak terburu-buru. Dia harus tahu beberapa informasi orang dalam. Harga ini pasti akan naik kembali. Dan itu akan naik lebih tinggi lagi. Apa yang perlu kita lakukan sekarang? Itu hanya menstabilkan. Jangan kehilangan ketenangan Anda. Tunggu sampai ada gerakan di ujungnya. Mari ikuti dan jual. Anda masih bisa menghasilkan banyak uang. Baiklah. Saya akan mendengarkan Anda. Saudara Qi, paman keduamu. Cukup tenang dan tenang. Harga jagung 2 hari terakhir ini terus menurun. Dia tidak terburu-buru, dan sesekali mengumpulkan sedikit. Bukannya dia tidak cemas, dia terjebak dalam dilema. Anda hanya bisa menempuh satu jalan sampai gelap. Harga sekarang turun. Jika dia membuang barang pada saat itu jelas merupakan kerugian. Lebih baik mengertakkan gigi dan bertahan sedikit. Kenaikan harga. Itu berarti keuntungannya tidak hanya sedikit. Selain itu, dia mengikuti saya dalam mengumpulkannya. Saya tidak bergerak. Secara alami, dia tidak lagi bingung. Menghela nafas. Beberapa hari yang lalu, gudang yang Anda cari. Apakah Anda menemukannya? Oh, menemukannya. Di pinggiran kota, ruangnya besar dan sewanya murah. Baiklah. Kemudian Anda bisa membawa truk sore ini. Ambil jagung ini sekarang. Semua itu diangkut ke gudang. Membuat suara besar. Tidak masalah. Saatnya. Aduk air sedikit lebih keruh. Sudah berapa hari? Mengapa harga jagung belum naik? 0,85. Saya hanya mendapatkannya seharga 1,3 yuan. Tidak, saya harus bertanya kepada Zhang Qi.
Saksikan jagungnya datang dan pergi. Jika jagungnya tidak keluar, perbaikan diri kecil. Perbaikan diri kecil. Kepala rumah tangga. Ada sesuatu yang terjadi. Ada yang salah. Oh tidak. Apa yang kamu teriakan sekarang? Apa yang terjadi? Keluarga Zhang Qi tiba. Ada banyak truk besar. Memuat jagung ke truk. Banyak orang di sana menyaksikan keributan. Apakah Anda pikir dia akan tahu? Tidak ada harapan harga jagung naik. Kita harus menyebarkan semua barang. Apa? Anda melihat dengan jelas. Oh, saya perlu melihat dengan jelas. Benar-benar. Ada begitu banyak mobil. Hampir penuh dalam waktu singkat. Sudah berakhir. Zhang Qi adalah anak sungguhan. Jika bahkan dia dijual. Ini berarti harga tidak bisa naik kembali. Tidak, saya harus pergi dan sampai ke dasarnya. Cepat. Xiao Qi, apa yang Anda lakukan? Tampilan yang luar biasa. Semua jagung telah terjual. Oh, paman keduaku, tidak ada yang dijual. Bagaimana bisa dijual begitu cepat? Jika tidak untuk dijual, maka pemasangan mobil Anda baik-baik saja. Oh sayang. Paman kedua, jangan pernah menyebutkannya. Gudang tua ini di tempatku. Kecil, lembab, dan aus. Ini bukan tentang takut jagung. Apakah akan berjamur jika ditinggalkan untuk waktu yang lama? Saya akan menemukan tempat untuk saat ini. Pindahkan untuk penyimpanan terlebih dahulu. Jagung ini. Kita harus menunggu sedikit lebih lama. Dan tren pasar lainnya. Paman kedua, jangan khawatir. Saya sama sekali tidak akan menjual jagung ini. Saya masih menunggu harga naik. Saya berencana untuk melihat ke belakang dalam beberapa hari ke depan. Bisakah kita mengumpulkan sedikit lebih banyak? Itu benar. Tidak bisa berjamur. Bukan, ini perlu dipindahkan. Ya, Xiao Qi, kamu silakan dan sibuklah. Paman pergi lebih dulu. Hei, hati-hati. Dilihat dari ekspresinya, itu tidak terlihat palsu. Dia masih ingin mengambilnya. Sepertinya jagung bisa menjadi keuntungan besar. Karena itu masalahnya, dia kebetulan memiliki sejumlah uang di tangan. Manfaatkan harga rendah saat ini untuk membuat istirahat kecil. Ya, sedikit penguatan diri. Saya bisa menghasilkan keuntungan besar lainnya. Kepala rumah tangga. Ada apa? Harga jagung telah meningkat. Berapa harga yang naik? Harga jagung kembali turun. Selain itu, dan apa? Selain itu, Zhang Qiren melarikan diri. Warung jagung keluarganya. Itu semua ada saja. Dan hanya itu, pintu gudang juga terkunci rapat. Saya bertanya di sekitar. Zhang Qi kemarin, jadi dia membawa orang tuanya pergi. Dia bilang dia akan pergi ke Zhongzhou, mencari perawatan medis dan pemulihan, bahkan saudaranya. Yang Wenbo juga hilang. Kunci gudang. Orang itu dibawa pergi. Yang Wenbo juga hilang. Jatuh cinta pada trik. Kami semua tertipu olehnya. Bagaimana dengan mengganti gudang? Apalagi yang perlu Anda ambil? Dia melakukan ini untuk membuat saya tetap stabil. Dia tahu harga jagung tidak akan naik. Dia takut kreditur akan datang mengetuk. Dia melarikan diri lebih awal. Kita semua telah ditipu olehnya. Sialan Zhang Qi. Apa yang harus kita lakukan? Uang kami. Dan rumah kami. Oh tidak, menangis. Yang Anda lakukan hanyalah menangis. Menangis adalah semua yang Anda ketahui. Cepat taburkan jagung. Sebarkan sebanyak yang Anda bisa. Rambut 8 sen. Tidak. 75 sen. Tidak. Imao juga baik-baik saja. Cari dealer. Jika Anda dapat memulihkan beberapa bawah tanah, itu hanya membawa tanah. Pergi dengan cepat. Silakan. Oh, cepat. Saudara Qi, bagaimana kabar Paman Sang? Tidak buruk. Apa yang membawa Anda ke sini? Baru saja, berita datang dari desa. Paman keduamu tidak bisa bertahan lagi. Tepat di desa Feng. Seperti menjadi gila. Barang curah di mana-mana. Semua orang bertanya apakah mereka telah memanen jagung. Dan harganya tetap sangat rendah. 75 sen. Dia menjual semua 70 sen. Saya pikir begitu. Dia benar-benar putus asa. Anda dapat memprediksi ini. Dia sudah diambang kehancuran. Sekarang Anda melihat saya berlari. Dia menjadi lebih cemas. Seperti ini. Temukan saja perantara yang dapat dipercaya. Pergi dan ambil barang-barangnya. Hanya harga terendah yang bisa dia terima. Baiklah, dipahami, saudara Qi. Langkah Anda benar-benar sesuatu. Seperti ini, tidak hanya menghemat waktu dan tenaga. Dan harganya rendah. Jika mereka baru memulai, saya tidak berencana untuk mencegah saya. Saya juga tidak akan melakukan itu. Dan harga diperkirakan akan naik besok. Selama mereka bertahan selama 1 hari ekstra tidak akan dikenakan biaya apapun. Lagi pula, atau mungkin ketahanan mentalnya terlalu lemah. Maka Anda tidak bisa menyalahkan saya. Iya. Biarkan aku pergi sebelum hal yang berkaitan dengan pendaftaran perusahaan. Apa kabar? Semua dokumen selesai. Itu bisa dibuka kapan saja. Kemudian ambil barang-barang paman kedua dulu. Ambil kembali dulu. Kecepatan harus cepat. Jangan menunda sampai besok. Dipahami. Saya akan segera menyelesaikannya. Saya jamin semuanya akan ditangani dengan baik. Hilang. Masalah paman kedua adalah pelajaran. Penimbunan dan pengiriman dengan nama pribadi. Tujuannya terlalu besar. Sangat mudah untuk menarik perhatian. Ini dapat dengan mudah memicu situasi semacam ini. Masalah dan kecemburuan yang tidak perlu. Jika ada cangkang perusahaan. Semua kegiatan komersial. Semua ini tampaknya sah. Itu bisa menutupi rahasia pandangan ke depan saya. Juga dapat dikurangi. Ada banyak perselisihan dan kecurigaan seperti itu. Perusahaan ini, ya, itu harus dikendarai sesegera mungkin. Halo, Manajer Chen. Saya Zhang Qi. Bukankah ada konsultasi sebelumnya tentang gedung perkantoran? Saya ingin melihatnya secara langsung sesegera mungkin. Apakah jam 2 siang baik-baik saja? Baiklah, sampai jumpa kemudian. Bagaimana? Alamat kantor masa depan kami. Ini adalah tempat yang harus dikunjungi. Bagaimana perasaan Anda? Itu bagus. Lingkungan ini sangat bagus, Qi. Ngomong-ngomong, saudara Qi, apa yang Anda percayakan kemarin? Itu sudah dilakukan. Di mana kumpulan jagung paman kedua Anda? Sebanyak 12.000 jin. Pada 0,75 yuan per jin. Saya sudah mengumpulkan semuanya. Dia benar-benar cemas saat itu.
Dia tidak terlalu memikirkannya sama sekali. Menandatangani kontrak, mengambil uang. Dia segera pergi. Selama Anda menjaganya tetap bersih. Ini saudara Qi. Inilah harganya. Bukankah tekanannya agak terlalu keras? Dia telah membayar 1,3 yuan saat itu. Kejam. Berbudaya dan berpengetahuan luas. Dunia bisnis seperti medan perang. Dia awalnya ingin membeli barang-barang kami dengan harga tinggi. Ini membuat kita tidak memiliki saham untuk dibeli. Dia tidak berpikir itu kejam. Selain itu, kami juga telah memberikannya kepadanya cukup waktu luang. Dialah yang tidak bisa menjaga ketenangannya. Penjualan panik. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Selain itu, kami juga menghabiskan uang sungguhan. Kumpulkan barang-barangnya. Itu juga mengambil risiko. Harga ini adil. Saya mengerti, Qi. Qi. Saudara Qi. Lihat beritanya, saudara Qi. Kekeringan skala besar telah pecah di provinsi tetangga. Daerah penghasil jagung utama telah terkena dampak parah. Diharapkan dapat mengurangi output lebih dari 30%. Sekarang pasar berjangka jagung mulai mencapai batas harian. Pasar spot juga mulai naik. Berapa banyak yang telah naik? 2 yuan 8. 2,8 yuan per jin. Dan itu masih meningkat. Ya Tuhan. Saudara Qi. Kumpulan jagung kami. Anda akan menghasilkan banyak uang. Mereka akan menghasilkan banyak uang. Waktunya tepat. Sebelum itu, ini bukan tentang menghubungi beberapa gudang dan beberapa orang yang cakap. Grosir, sekarang Anda bisa bergerak. Harga. Hanya 2,7 yuan. Mungkin antara 2,8 yuan. Ingat. Barang harus didistribusikan secara berkelompok. Jangan terburu-buru ke pasar sekaligus. Itu adalah Qi. Penyelesaian terjamin. Tunggu sampai dana tersedia. Perusahaan kami. Itu secara resmi dimulai sekarang. Zhang Jiangwo. Anda mengatakan Anda akan membayar kembali uang setelah jagung dijual. Sekarang jagung dijual. Di mana uangnya? Menjualnya. 75 sen menjualnya. Uang. Sebagian besar uang. Dia sudah melunasi hipotek Liu Laoliu. Hanya 2 ini yang tersisa. PFFT. Hanya sedikit uang ini. Bahkan sedikit bunga pun tidak cukup. Apakah Anda main-main dengan kami? Kami juga terpengaruh. Zhang Qisialan itu telah dibodohi. Dia berbohong kepada kami dengan mengatakan harga jagung akan naik. Mereka menipu kami untuk membeli jagung dengan harga tinggi. Tapi dia melarikan diri sendiri. Itu benar-benar mengacaukan kami. Potong jalan. Kamu sendiri serakah. Bisakah Anda menyalahkan orang lain? Hitam putih di atas kertas. Hutang harus dilunasi. Mengapa Anda tidak membayar kembali uang hari ini? Jangan salahkan kami karena kejam. Kakak laki-laki gila, gila. Harga jagung menjadi gila. 2,8 yuan per jin. Jika saya tahu, saya akan menimbun juga. Saya ingat, bukankah salah satu dari mereka meminjam uang dari kami menimbun jagung? Tempat itu pasti membuat pembunuhan. Kita dapat mengambil kesempatan ini untuk meminta sedikit lebih banyak minat. 2 yuan 8. 2 yuan 8. Saya menjual semuanya hanya dengan 7,5 yuan. Saya bisa menghasilkan uang seperti ini. Saya. Pendirian negara. Kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga. Bantu saya. Saudara Qi. Kami bahkan memiliki perusahaan sekarang. Begitulah perusahaan kami dibuka. Baiklah. Pasang ekspresi tenang. Ini baru permulaan. Saudara Qi, mulai sekarang, itu adalah Tuan Zhang, Presiden Yang. Sekarang saya memikirkannya, itu seperti mimpi. Iya. Memulai perusahaan berarti berbicara keras. Juga nyaman untuk menyelesaikan sesuatu. Baiklah, Presiden Yang. Mari cari tempat. Rayakan. Ayo pergi. Saudara Qi, perayaan pembukaan yang luar biasa. Datang. Coba ini. Ini dibawa kepada saya oleh teman saya. Pembuatan biji-bijian yang benar-benar murni. Jangan tertipu oleh fakta bahwa merek ini tidak keras. Rasa ini benar-benar otentik. Begitu keluar, Anda bahkan tidak bisa minum barang ini. Minuman keras Laofang. Harga saat ini sekitar 68 yuan per botol. 30 hari kemudian, harga melonjak. 680 yuan per botol. Peningkatan 10 kali lipat. Ini adalah kesempatan besar. Rasa ini sangat kaya. Teksturnya memang unik. Ini sangat lembut. Dari mana tepatnya anggur ini berasal? Pendekatan seperti apa? Ini adalah pabrik lokal tua. Diproduksi oleh penyulingan Laofang. Sayang sekali, pabrik ini akan runtuh. Saya mendengar rantai modal putus. Mereka bahkan tidak bisa membayar upah mereka. Teman saya, itu adalah tuan tua ini. Dia sendiri mengikuti metode kuno. Bagaimana? Kedengarannya benar, bukan penyulingan Laofang. Bagaimana situasi mereka saat ini? Berapa banyak stok yang tersisa? Apa yang akan dilakukan, bos? Saudara Qi, Anda ingin. Itu benar. Anggur ini mungkin, mari kita hasilkan keuntungan besar. Seperti ini. Segera cari tahu. Penyulingan Laofang ini. Berapa banyak jenis lagi yang ada? Anggur jenis ini tersedia. Berapa harga psikologis, bos? Semakin cepat dan detail, semakin baik. Dipahami. Saya akan segera menyelesaikannya. Menghela nafas. Anda tidak makan lagi. 30 hari 10 kali lipat dari biasanya. Sepertinya. Itu akan menjadi kita. You tahu adalah pot emas pertama yang diperdagangkan. Saudara Qi, cari tahu kebenarannya. Di inventaris, mungkin tertunda. 50.000 botol baijiu serupa dari kemarin. Direktur Li sekarang berada di bawah tekanan mendesak. Pekerja menuntut upah. Ban menekan pinjaman.
Saat ini, yang dia inginkan hanyalah menguangkan dengan cepat harga di hatiku. Harganya sekitar 50 yuan. Baiklah. Direktur Li, sudahkah Anda mengetahuinya? Dengan kumpulan anggur buruk Anda ini, hanya aku, Wang Qiang, itu bisa dimakan dalam satu gigitan. 40 yuan per botol. Saya mengambil semuanya. Sekarang periksa. Wang Zong. 40 yuan. Harganya terlalu rendah. Saya tidak akan kembali sama sekali. Impas. Dengan pabrikmu yang buruk ini, apa yang ada untuk mencapai titik impas pada tingkat ini? Tidak ada yang berani mengambil barang-barang Anda ketika saatnya tiba. Jika membusuk di gudang, bahkan 50 sen tidak sepadan. Jangan datang memohon padaku berlutut. Direktur Li. Direktur Li, kumpulan anggur ini, 50 yuan per botol. Saya ingin semuanya. Uang tunai dan uang tunai. Dari mana anak liar ini berasal? Beraninya kamu mencegat pedang Wang Qiangku. 50 yuan per botol. Tahukah Anda berapa banyak botol yang ada? Berbicara mudah, saya tidak malu. Apakah Anda memiliki uang tunai sebanyak itu? Bos ini. Benar-benar 50 yuan per botol. Uang tunai. Tentu saja. Baiklah. 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 Sangat bagus, Direktur Li. Pikirkan baik-baik. Anak ini. Dia tampak sangat asing. Saya juga tidak tahu dari mana perusahaan cangkang ini berasal. Bisakah Anda mempercayainya? Bisakah dia benar-benar menghasilkan uang tunai sebanyak itu? Jangan menunggu sampai saatnya tiba. Mereka mengambil barang-barang Anda. Anda bahkan tidak bisa mendapatkan bagian. Anda bahkan tidak dapat menemukan lagu yang tepat untuk menangis. Dan kamu, anak, beraninya kamu bersaing denganku, Wang Qiang, untuk mendapatkan makanan. Mengapa Anda bahkan tidak bertanya-tanya? Bahkan jika Anda menerima kiriman ini. Pada saat itu, tidak ada satu botol pun yang akan terjual. Tidak ada yang berani menerima barang-barang Anda. Bos ini, saya benar-benar minta maaf. Presiden Wang membuat poin yang bagus. Dalam hal pendanaan. Dimengerti, Direktur Li, setoran ini. Saya bisa membayar Anda sekarang. Nama saya Zhang Qi. Ini adalah kartu nama saya. Jika Anda benar-benar khawatir, kami sekarang. Anda dapat menandatangani kontrak. Kontrak ditandatangani, 500.000 setoran. Aku akan segera memukulmu. Dan kemudian menunggu ini. Setelah semua pemuatan selesai, sisa pembayaran. Aku akan meneleponmu sekaligus. Kita semua terdaftar secara resmi. Perusahaan perdagangan Yue Tao. Yang mereka lakukan hanyalah berbisnis dengan integritas. Ini sepertinya tidak seperti beberapa orang. Itu hanya akan terjadi. Hargai bahaya seorang pria. Wang Zong. Bos Zhang menawarkan harga yang wajar. Dan itu adalah uang tunai dan barang dalam stok. Saya bersedia menjual kepadanya. Baiklah. Baiklah. Direktur Li, Anda punya nyali. Dan kamu, anak, Zhang Qi, kan, Yue Tao berdagang. Anda ingin mencari nafkah di industri ini. Saya akan memberitahu Anda. Tidak ada cara untuk memulai. Saya hanya melihat badge ini. Bagaimana bisa membusuk di tangan Anda? Cara memonetisasi. Kita akan lihat sendiri. Ada kalanya Anda menangis. (36) Tuan Zhang, terima kasih. Terima kasih banyak. Kamu menyelamatkan hidupku. Itu memecahkan masalah mendesak saya. Sekarang, para pekerja memiliki uang untuk dibayar. Ini saling menguntungkan. Tidak ada waktu untuk menunda. Harap atur personel untuk memuat kendaraan sesegera mungkin. Kemudian tiba. Saya hanya akan pergi ke gudang. Baiklah. Saya akan segera mengaturnya. Segera. Saudara Qi. Wang Qiang ini. Tapi dia adalah peminum lokal utama. Jaringan koneksi cukup dalam. Jika dia benar-benar membuat Anda tersandung, tidak apa-apa. Anggur yang baik tidak membutuhkan gang tersembunyi. Tapi untuk berjaga-jaga, berbudaya dan berpengetahuan luas, Anda akan menangani masalah lain. Saudara Qi, katakan padaku, Wang Qiang ini. Mereka pasti akan diam-diam menekan dan membalas. Seperti ini. Bagaimana dengan Anda secara pribadi menyelinap keluar untuk perjalanan singkat? Bawa apapun yang dapat Anda temukan di pasar. Minuman keras tua yang tersebar ini. Pada harga sedikit di atas level pasar. Tidak peduli berapa banyak. Ambil semuanya kembali. Masih menerimanya. Kami tidak. Apakah sudah ada 50.000 botol? Tumpukan. Mari kita persediaan secara menyeluruh. Tidak ada satu botol pun yang dapat ditemukan. Tidak peduli apa yang dia inginkan. Inisiatif. Bukankah semuanya ada di tangan kita? Ayo pergi. Saudara Qi. Wang Qiang ini terlalu imut bukan lagi sesuatu. Dia menyebarkan rumor kemana-mana di luar. Mereka mengatakan minuman keras perusahaan kami. Ini adalah anggur berkualitas rendah. Ini akan kedaluarsa dalam stok. Merusak reputasi perusahaan kami. Mereka hampir semuanya hancur. Seperti yang diharapkan. Jangan memperhatikannya. Badut melompat-lompat. Biarkan dia terus memantul. Tapi Qige. Jika reputasi ini hancur, bagaimana mereka bisa menjual anggur itu? Itu 50.000 botol anggur. Itu ditumpuk di penyimpanan dingin. Setiap hari adalah biaya. Jika benar-benar tidak bisa dijual, berbudaya dan berpengetahuan luas, Anda harus tetap tenang. Apa yang perlu Anda lakukan sekarang? Awasi saja gudang. Juga, aku membiarkan pergi. Persediaan di lantai pasar. Bagaimana? Mengerti. Seperti yang Anda maksud. Sedikit lebih tinggi dari harga pasar. Dikumpulkan lagi. Mungkin. Sekitar 1.000 botol. Sekarang di pasaran. Minuman keras Laufang yang beredar. Perkiraan. 80 hingga 90% diantaranya ada di gudang kami. Namun, apa gunanya mengumpulkan begitu banyak anggur? Anda akan segera mengetahuinya. Tidak akan lama sebelum. Akan ada orang. Lebih cemas dari kita. Kekuatan utamanya kuat. Wang Qiang. Rekognitaku tidak pernah gagal. Penyulingan tua pasti akan menaikkan harga. Saat itu, minuman keras di pasaran. Semuanya ada di tanganku. Mari kita lihat apa yang Anda lakukan. Wang Zong. Semua seperti yang Anda perintahkan. Senang menyapa. Pada dasarnya, sedikit hotel tembakau berskala besar dan restoran. Mereka mengambil angkatan Zhang Qi. Sepertinya dia akan lelah. Seorang anak kecil. Beberapa uang. Dia hanya ingin bersaing denganku. Imut kecil yang lucu, sembrono dan sembrono. Seiring waktu, dia tidak mampu membelinya. Jika tidak, Anda harus memohon kepada saya. Beli barangnya dengan harga murah.
Wang Zong bijaksana dan bijaksana. Harga akan berada pada saat itu. Bukankah masih terserah Anda untuk memutuskan? Tentu saja. Saudara Qi, sudah sebulan. Pihak Wang Qiang menekannya dengan keras. Ayo pergi. Dia benar-benar tidak bergerak sama sekali. Dan tidak bergerak. Saudara Qi, Anda benar-benar tahu bagaimana menjaga ketenangan Anda. Blokade Wang Qiang sebelumnya. Tidak hanya itu tidak menyakiti saya. Sebaliknya, itu sangat membantu saya. Tidak ada investor retail yang dijual. Saham pasar terkonsentrasi di tanganku. Ketika kesempatan ini tiba, harga hanya akan mendorong lebih tinggi. Selain itu, dan sekarang, ini juga waktunya untuk pasar prediksi kami. Titik tertinggi. Saudara Qi. Qige, lihat. Saudara Qi, penyulingan Laofang dihancurkan. Produksi telah dihentikan. Lainnya adalah influencer yang menjual produk. Minuman keras penyulingan Laofang sangat baik. Habis dicetak. Saya melihatnya. Ya Tuhan. Habis dicetak. Promosi produk influencer. Apakah anggur ini benar-benar sepadan? Harga meroket. Harga akan meningkat. Selain itu akan naik sangat tinggi. Hai. Bos Li. Apa? Menuntut anggur Laofang. Sekarang, yang ini. Tidak mudah ditangani. Anda tahu inventarisnya ketat. Apa? Harganya bisa dinegosiasikan. Baiklah, kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Presiden kita Sang. Saudara Qi. Menanyakan tentang harga. Harganya 550. Tetapi itu tidak dijual. Bukan untuk retail. Biarkan dia menunggu pemberitahuan. Maaf tentang itu. Bos Li. Manajer umum kami Zhang berkata, bagaimana dengan sahamnya? Alokasi terpadu diperlukan. Tidak dapat dijual. Hei. Jangan tidak sabar. Tuan Li. Ada berita? Saya akan segera memberitahu Anda. Saudara Qi. Sekarang ada panggilan lain. Matikan ponsel Anda sekarang. Sekarang. Giliran kami untuk mengambil inisiatif. Wang Zong. Sekarang klien, semua orang meminta anggur Laofang. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Apa yang baik tentang anggur yang buruk? Saya ingin Anda pergi menemukannya. Mengapa Anda hanya berdiri di sana? Ingin saya menyulapnya untuk Anda? Cepat dan periksa di pasaran. Mari kita lihat siapa yang masih memiliki stok minuman keras Laofang. Tidak peduli berapa banyak biayanya. Ambil semuanya kembali. Begitu banyak orang menginginkannya. Jika saya tidak bisa menjual barang, setelah itu, di mana saya meletakkan wajah lama saya? Haruskah kita tetap lanjutkan bisnis ini? Kami telah mencari. Sekarang di pasaran. Ada botol minuman keras Laofang. Hanya keluarga Zhang Qi yang tersisa. Sejak setengah bulan yang lalu, dia mengirim seorang. Mereka menyapu semua barang. Apa? Mereka telah dimusnahkan. Jika saja aku tahu, anggur Laofang ini akan menaikkan harganya. Siapkan saya. Wang Zong, bagaimana sekarang? Beberapa klien utama mendesaknya segera. Dia bahkan bersikeras pada anggur khusus ini. Anggur lainnya, asal pun hasil. Kita hanya bisa mencari anak itu. Pergi, siapkan kereta, dan berdagang dengan Yue Tao. Iya. Saudara Qi. Wang Qiang tiba di luar. Mereka mengatakan mereka ingin bertemu dengan Anda. Akhirnya, itu datang. Biarkan dia masuk. Baiklah. Penyebaran. Presiden Zhang sibuk. Presiden Wang merasa terhormat untuk berkunjung. Posisi mulia apa yang Anda miliki? Itu saja. Saya mendengar Anda memilikinya sekarang. Masih ada badge minuman keras Laofang. Kami semua adalah kesalahpahaman sebelumnya. Saya sangat membutuhkannya sekarang. Tidak banyak. 2 botol kering. Harga dapat dinegosiasikan. Mari kita tangkap kutipannya. 601 botol. Bagaimana menurut Anda? Bantu bro. 600. Harga pasar saat ini. Ini bukan 600. 701 botol. Jika Anda menginginkannya, cukup bayar tunai. Jika Anda tidak mau, kembali saja. Zhang Qi. Tuan Zhang. 700 terlalu kejam. Harga pasar saat ini di luar. Dengan hanya 600 orang. Anda melakukan ini. 600. Saya membayar sekarang. Wang Zong. Sekarang ini adalah pasar penjual. Saya memutuskan anggur saya. 701 botol. Tidak ada satu bagian pun yang kurang. Atau pergi ke tempat lain. Kali ini, jika Anda tidak dapat menjual barang, klien besar semuanya akan rugi karena ini. Mereka adalah orang-orang yang kehilangan uang sekarang dibandingkan dengan apa yang terjadi setelahnya. Bukan apa-apa. Zhang Qi, tunggu saja. Baiklah, 700 adalah 700. Saya ingin mengambil barangnya sekarang. Baiklah, berbudaya dan berpengetahuan luas. Bawa Tuan Wang ke gudang untuk mengambil barang. Baiklah, Saudara Qi. Wang Zong, silahkan. Wang Zong. Yu. Terima kasih banyak. Urus bisnis kami. Anda di sini. Itu membantu kami secara instan. Begitu banyak inventaris telah dikonsumsi. Anda benar-benar dermawan kami. Presiden Wang. Lihat. Anggur ini sangat enak. Habis dicetak. 1 botol yang Anda minum kurang dari sebotol. Jika Anda bertanya kepada saya, Presiden Wang, Anda benar-benar memiliki selera yang baik. Saya datang lebih awal untuk mengambilnya. Jika itu nanti, mungkin anggur ini adalah, itu benar-benar hilang. Bergerak lebih cepat. Mengapa ragu-ragu? Saudara Qi. Anda belum pernah melihat Wang Qiang. Tampilan itu barusan. Lalu mari kita ikuti. Seolah-olah dia telah menelan lalat hidup-hidup. Itu sangat menyesakan. Dia membayar uang itu dengan patuh. Ini benar-benar memuaskan. Baiklah, lihat betapa bahagianya Anda. Apakah pembayaran telah diselesaikan dengan jelas? Jelas. Saudara Qi, kami telah berhasil. Benar-benar dilepaskan. Hanya 2000 botol anggur Wang Qiang. Setiap botol berharga 700 yuan. Itu akan menjadi 1,4 juta.
Dan itu hanya makanan pembuka. Dengan semua keahlian saya dalam memuat mobil, telepon itu hampir dihancurkan oleh seseorang. Sebelumnya dihubungi distributor utama itu. Tidak ada yang tahu dari mana rumor itu berasal. Mengetahui Wang Qiang ada di sini untuk mengambil barang, maka tidak ada yang bisa duduk diam. Stok yang tersisa. Ketiganya. Semuanya terbagi. Cukup ikuti garis bawah yang Anda tetapkan. 681 botol. Tidak ada tawar-menawar. Itulah yang mereka katakan. Kirim seseorang segera. Bawa kontrak dan deposit. Saudara Qi. Kumpulan anggur kami. Laba bersih 20.000 yuan. Saudara Qi. Lebih dari 18 juta. Baru sebulan. Perdagangan Yuetao kami adalah tembakan pertama. Pertempuran itu memekakan telinga. Saudara Qi. Ini awal yang baik. Saudara Qi, malam ini harus dirayakan. Dia tidak akan kembali sampai mabuk. Perayaan pasti dimaksudkan untuk dirayakan, tetapi tidak lebih dari sastra dan pembelajaran luas. Mari selesaikan bisnis utama terlebih dahulu. Kontrak. Dana. Serah terima berikutnya. Cincin tidak bisa disalahartikan. Iya. Saudara Qi, memastikan penyelesaian misi. Saya akan segera mengawasinya. Dengan uang ini, banyak hal yang dulu hanya menonton. Proyek besar. Anda dapat menyentuhnya sekarang. Saatnya menemukan tren berikutnya. Berbudaya dan berpengetahuan luas. Mengapa Anda datang ke rumah sakit? Saudara Qi, biarkan saya memeriksa Paman Sang. Saya membawa beberapa blueberry yang ditanam di rumah. Saudara Qi, ada sesuatu yang terjadi. Saya ingin meminta bantuan Anda. Istri saya ada di rumah orang tuanya. Itu dari kota Kingxi, kota tetangga kami. Tahun ini, panen blueberry sangat besar. Hasilnya, ini sangat umum sehingga tidak bisa dijual sama sekali. Stasiun akuisisi itu, mereka menawar 7 atau 8 yuan per jin. Tidak ada yang membeli. Itu jelas membusuk di tanah. Ayah mertua saya, mulutnya melepuh karena kecemasan. Baru kemudian istri saya menelepon saya. Mari kita lihat apakah saya punya ide. Saudara Qi, Anda juga tahu itu. Aku hanya mengikutimu. Dia hanya berhasil mendapatkan sedikit uang. Saya tidak punya cara untuk melakukannya. Jadi, saya hanya ingin bertanya kepada Anda. Mari kita lihat apakah Anda bisa melakukannya. Jalur seperti apa yang harus saya temukan? Jual blueberry ini. Blueberry, sekitar 8 yuan per jin. 15 hari setelah area produksi tidak terjual. Harganya melonjak menjadi 35 yuan per jin. Apapun yang dia pikirkan benar-benar terjadi. Hanya khawatir tidak memiliki kesempatan untuk menghasilkan uang. Kesempatan ini datang ke pintunya. Dan itu tidak mudah. Seperti ini. Saya menerima semuanya. Bukan hanya ayah mertua Anda. Dan semua yang tidak terjual. Saya menerima semuanya. Bukan saudara Qi. Mengingat situasi pasar saat ini. Siapapun yang mengambilnya harus membayarnya. Jangan biarkan itu karena saya. Saat itulah Anda mengambilnya. Tidak sepadan. Reputasi Anda. Berapa nilainya? Jangan khawatir. Kakakmu Qi. Kapan saya pernah melakukannya? Kehilangan uang. Ayo pergi. Setelah membaca tentang ayahku. Ayo memetik blueberry. Baiklah. Berbudaya dan berpengetahuan luas. Anda akhirnya di sini. Ini dia. Ayah. Dan yang ini bos saya, Tuan Zhang. Saudara Qi. Ini ayah mertuaku. Paman Li. Situasinya kira-kira seperti itu. Wenbo sudah memberitahuku. Bagaimana kualitas blueberry Anda di sini? Berapa harganya? Sejujurnya dengan Anda, Tuan Zhang. Pertumbuhan blueberry tahun ini sangat bagus. Besar dan manis. Itu tidak bisa dijual. Di desa kami. Setiap rumah tangga, sama sekali. 50 hingga 60 ribu jin bahkan lebih banyak. Desa sekitar lainnya, itu bahkan lebih. Tapi itu tidak bisa dijual. Ini sangat membuat frustrasi. Tuan Zhang, cobalah. Saya baru saja mencucinya. Kualitasnya cukup bagus. Paman Li, sesama penduduk desa yang terkasih, aku akan mengambil blueberry Anda. Berapa biaya yang Anda tagih? Harga pasar saat ini, mungkin 8 yuan per jin. Bukan, saya akan mengambil 10 dolar, 10 yuan. Tapi jumlah yang saya inginkan, itu cukup banyak. Saya ingin mengaturnya pada 50 ribu jin terlebih dahulu. Lebih banyak lagi akan dipesan nanti. Kualitasnya bagus. Semuanya dikemas dan dipetik. Anda harus mengikuti persyaratan. Dan kemudian saya akan bayar deposit sebesar 200 ribu di muka. Bagaimana menurut semua? Baiklah. Terima kasih, Tuan Zhang. Anda benar-benar menyelamatkan seluruh desa kami. Paman Li, ini saling menguntungkan. Berbudaya dan berpengetahuan luas. Hubungi Departemen Keuangan. Siapkan kontrak akuisisi. Saya akan segera menanganinya. Mari kita lihat apakah ada penyimpanan dingin besar. Blueberry ini sangat berharga. Saya khawatir jika saya membiarkannya terlalu lama, itu akan rusak. Baiklah, saya akan segera menyelesaikannya. Wang Zong, Tuan Yang, jangan khawatir. Ini adalah penyimpanan dingin Huimin saya, tapi itu salah satu yang terbaik di kota. Dan peralatan kami. Semuanya diimpor. Benar-benar dijamin, blueberry ini. Berapa lama untuk melepaskannya? Mereka serenyah yang baru dipetik. Matahari bos, kumpulan barang ini sangat penting. Dan menjaganya tetap segar sangat penting. Aku akan merepotkanmu untuk bersusah payah. Tidak masalah. Serahkan padaku. Dan catatan kontrol suhu harian. Saya secara pribadi akan memeriksa semuanya. Sama sekali tidak akan ada kesalahan. Saudara Qi, 50 ribu jin blueberry, 10 yuan per jin. Itu 500 ribu. Plus, 200 ribu dalam deposit. Itu sudah diberikan kepada para petani. Ditambah sewa penyimpanan dingin. Ini adalah lemparan, tidak kecil. Tidak tahan meninggalkan anak. Anda tidak bisa menangkap serigala. Selanjutnya, awasi baik-baik penyimpanan dingin. Datang untuk pemeriksaan rutin. Tidak boleh ada kesalahan. Dipahami. Wang Zong, kamu adalah orang yang sangat sibuk. Bagaimana Anda punya waktu untuk datang menemui saya? Katakan padaku, apa itu? Bosan terlalu formal dengan kata-katanya. Anda dan saya sama-sama pengusaha. Kamu bilang untuk berjalan-jalan satu sama lain. Bukankah itu yang harus dilakukan? Selain itu, seperti yang disebutkan, hari ini saya datang. Dipersembahkan kepada Anda. Bisnis yang dijamin menguntungkan. Ini adalah bisnis kecil saya, tapi itu tidak bisa ditahan. Mengambil jalan memutar. Ini adalah deposit 50 ribu yuan. Bosan melembabkan tangannya terlebih dahulu. Saya pernah mendengarnya.
Baru-baru ini, penyimpanan dingin Anda, sekumpulan blueberry disimpan. Itu adalah Zhang Qi. Anak itu, kan? Itu pasti barang Tuan Zhang. Selain itu, ini bersama saya, sewa 1 bulan dibayar di muka. Dia bahkan secara khusus mengatakannya, kumpulan blueberry ini, Anda harus menjaminnya. Kesegaran. Saya juga menginginkannya. Ikuti aturan dan lakukan sesuatu dengan benar. Aturan. Matahari bos, penyimpanan dingin Anda. Semua ini. Pedagang tua. Jaga bisnis Anda. Anak itu Zhang Qi. Gak berjalan, dia baru saja masuk industri. Mereka bersaing dengan saya untuk bisnis di sini. Anda membantunya. Setelah itu, barang-barang saya. Dan mereka yang saya kenal. Bos buah. Dan penjaga toko minuman keras. Bagaimana saya akan menyimpannya bersama Anda di masa depan? Sebenarnya, juga bukan untuk Anda. Bisnis besar apa? Di sini, malam ini. Anda tiba. Penyimpanan dingin blueberry. Kecilkan termostat. Sedikit lebih tinggi. Hanya beberapa kata. Biarkan blueberry itu. Hanya yang lembut dan lembut tidak apa-apa. Itu tidak akan berhasil. Jika ini diizinkan, Presiden Zhang mengerti. Reputasi saya di cold storage ini. Tapi itu akan hancur. Setelah itu, siapa yang masih akan datang ke stok saya? Reputasi bernilai banyak uang. Setelah masalah selesai, semua minuman keras di gudang saya. Semua itu disimpan bersama Anda. Saya juga bisa memperkenalkan mereka. Lebih dari setengah dari total kota. Penjual buah. Semua ditempatkan di sana. Penyimpanan dingin Anda. Dalam hal ini, Anda, Huimin Cold Storage. Di area ini. Ini benar-benar unik dari jenisnya. Ini benar-benar unik dari jenisnya. Bagaimana saya bisa khawatir tentang menghasilkan uang? Saya hanya akan menyesuaikannya sekali ini. Jika sesuatu terjadi, Anda harus memblokirnya untuk saya. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Tengah malam. Dan akan pergi lagi di masa depan. Jangan biarkan orang lain melihat Anda. Untungnya, saya tidak bisa tidur malam ini. Saya pikir saya akan datang memeriksa penyimpanan dingin. Jika tidak, baiklah, cucumu mahal. Mereka benar-benar merencanakan di belakang layar. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Saya perlu menemukan saudara Qi dengan cepat. Ceritakan kepadanya tentang ini. Saudara Qi. Saya hanya berada di penyimpanan dingin. Mereka bertemu dengan San Gui. Membawa kotak peralatan di tengah malam. Pergi ke penyimpanan dingin. Atur suhu ke tinggi. Lihat. Ini adalah video yang saya buat. Itu seharusnya tidak benar. Dia mengumpulkan sewa. Itu tidak boleh diberikan kepada orang lain. Rawat baik-baik. Apakah itu penyimpanan dingin? Apa yang terjadi? Dia terlalu malu untuk mengatakannya. Atau apakah itu benar? Seseorang mengatur hal-hal di belakang layar. Saya juga tidak bisa mengetahuinya. Bagaimana mungkin ada orang di sana melawan uang? Seperti ini. Saya tidak peduli lagi. Dan masalah yang paling besar artinya memindahkan barang terlebih dahulu. Ayo pergi sekarang. Hubungi kami. Penyimpanan dingin pelanggan. Temukan pemimpin mereka. Mereka mengatakan sewa itu dapat dinegosiasikan. Ada volume barang yang besar di gudang. Itu harus segera diselesaikan. Segera hubungi kami. Armada yang andal. Harus siap untuk segera dikirim. Bersiaplah untuk transport dalam barang. Baiklah. Saya akan segera menanganinya. Saudara Qi. Di pihak San Gui. Mari kita lepaskan saja. Lupakan saja. Itu jelas tidak bisa dihitung seperti itu. Bagaimanapun, kami memilikinya dengan kami. Ada video dia menaikkan suhu. Ketika saatnya tiba, Anda menghubungi kami di balik cold storage dan armada. Ke Huimin Cold Storage. Tunggu saya. Dipahami. Kami pindah semalaman. Kemudian kami akan menyelesaikan akun. Dipahami. Saudara Qi. Staf penyimpanan dingin telah dihubungi. Ini adalah fasilitas penyimpanan dingin yang dapat dipercaya di bidang kota. Presiden Li adalah orang yang baik. Saya mendengar situasi kami mendesak. Dia berjanji untuk segera membuka pintu untuk menerimanya. Konfu juga tiba. Baiklah, bertindak cepat. Siapa itu? Saat itu tengah malam. Penyebaran. Tuan Zhang. Apa yang Anda lakukan? Matahari bos. Anda datang pada waktu yang tepat. Buka pintu untukku. Barang saya membutuhkan transshipment segera. Transportasi dan transportasi. Tuan Zhang, ini benar-benar tidak mengikuti aturan. Kami menandatangani kontrak selama sebulan. Jika Anda ingin pindah sekarang. Tapi itu akan menjadi pelanggaran kontrak. Tapi ada hukuman untuk pelanggaran kontrak. Penalti untuk pelanggaran kontrak. Beraninya Anda membebankan saya denda karena pelanggaran kontrak. Anda sendiri berada di penyimpanan dingin. Apakah Anda tidak tahu apa yang mereka lakukan? Omong kosong apa yang kamu muntahkan? Saya tidak melakukan apa-apa. Saya baik-baik saja di penyimpanan dingin. Kalian sengaja mencoba melanggar perjanjian, bukan? Berikan padanya. Lihat sendiri. Apa yang Anda lakukan? Semua ini direkam. Masih mencoba berdebat? Siapa yang diam-diam memfilmkan ini? Ini palsu. Palsu. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu saya akan memanggil polisi sekarang. Dia menyuruh polisi untuk datang dan memeriksa rekaman pengawasan. Lihat, Anda melanggar kontrak terlebih dahulu. Perusakan barang pelanggan. Atau apakah saya tidak masuk akal? Tidak, tidak. Setelah alarm dipanggil, reputasi penyimpanan dingin saya benar-benar bau buruk. Siapa yang berani kembali dan menimbun di masa depan? Tuan Zhang. Jangan memanggil polisi. Sama sekali jangan memanggil polisi. Ini salahku. Itu semua kenakalanku sendiri. Itu adalah Wang Qiang. Wang Qiang yang menyuruh saya melakukan ini. Dia memberiku 50.000 yuan. Penalti Anda atas pelanggaran kontrak. Saya tidak ingin 1 sen pun. Jadi apa yang harus kita lakukan? Anda sama sekali tidak boleh memanggil polisi. Tuan Zhang. Buka pintu. Kehilangan saya. Saya membuang-buang waktu. Aku akan kembali kepadamu untuk meramal. Aku akan membukakan pintu untukmu sekarang. Menghela nafas. Akhirnya, semuanya telah dimasukkan ke dalam gudang. Tidak perlu khawatir blueberry rusak. Terima kasih banyak, Tuan Li. Sudah larut? Mengapa repot-repot denganmu? Anda terlalu sopan. Siapa yang tidak mengalami kesulitan? Huimin, San Gui itu. Sudah ada orang di lingkaran. Melewati tangan dan kakinya, belum bersih. Kali ini, Anda berhasil lolos dari bencana. Sudah larut. Anda juga harus beristirahat lebih awal. Krisis ini untuk sementara diselesaikan. Tapi masalahnya belum berakhir.
Ini adalah Sang Gui dan Wang Qiang. Beraninya kamu merencanakan melawan kami sekali. Pasti akan ada yang kedua kalinya. Anda harus bekerja keras. Anda tinggal di sini dan lihatnya. Pastikan hasil yang sangat mudah. Baiklah. Waktu kenaikan harga blueberry semakin dekat. Saatnya memberitahu logistik. Memulai pengiriman massal. Saudara Qi, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Kami sudah mengaturnya. 3 perusahaan logistik benar-benar berubah pikiran. Atau mereka mengatakan kendaraan rantai dingin rusak. Atau pengemudi secara kolektif meminta cuti. Bahkan minggu lalu, saya jamin dengan tepukan di dada saya. Tentu ada orang yang memprioritaskan pasokan. Orang-orang mengatakan gudang kewalahan. Mereka tidak bisa menerima pesanan. Pasti ada seseorang di balik layar. Sekarang, saya tidak bisa khawatir tentang semua itu. Barang harus didistribusikan secepat mungkin. Seperti ini. Anda terus menjelajahi di sini. Situasi dengan 3 perusahaan logistik. Saya akan menemui Presiden Li. Tuan Li. Bukankah dia bertanggung jawab atas penyimpanan dingin dan Anda masih mengelola logistik? Pikirkan tentang itu. Tuan Li melakukan bisnis lokal. Sudah beberapa dekade sekarang. Saluran jaringan ini pasti lebih lebar dari kita. Dan terakhir kali, dia juga mengingatkan kita. Waspadalah terhadap Sang Gui dan karakternya dapat diandalkan. Saya akan mencobanya. Saudara Qi, saya telah menemukan detailnya. Ini Sang Gui. Si imut kecil ada di belakangnya. Dia bergabung dengan beberapa keluarga itu. Perusahaan transportasi. Izinkan saya berbicara. Siapapun yang berani memberikannya, kami mengirimkan barang. Ini tentang menentangnya. Dia juga berjanji. Tunggu sampai kita cemas. Melompat. Dia menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Bunuh mereka dengan keras. Kami memotong semuanya sekaligus. Tuan Zhang. Sang Gui berada di bidang pekerjaan ini sudah beberapa tahun. Benar-benar ada beberapa hubungan. Anda membiarkannya pergi. Kehilangan muka dan uang. Dia melakukannya dengan sengaja. Balas dendam padamu. Perusahaan transportasi tersebut. Dia biasanya tidak memiliki dan menerima manfaat darinya. Pasti dengarkan dia. Mungkinkah tidak ada yang lain? Perusahaan transportasi? Ada salah satunya. Pengiriman ekspres. Bosnya bernama Zhao Gang. Dia adalah orang yang lugas. Kondisi dan teknologi kendaraan mereka semua juga cukup bagus. Namun, beberapa hari yang lalu, sepertinya karena mereka mengambil Sang Gui, kesepakatan bisnis yang dia incar. Sang Gui bergabung dengan beberapa keluarga. Tekan dia. Operasi saat ini sulit. Dia hampir tidak berpegangan. Beberapa mobil juga diparkir. Penindasan sendi. Mereka akan kehilangan bisnis mereka. Tuan Li, Anda memiliki properti bos ini. Informasi kontak? Ya. Tapi Tuan Zhang, mengingat situasi saat ini, dia mungkin tidak akan berani ambil pekerjaan Anda. Tidak apa-apa, Tuan Li. Tolong. Pertama, beri dia informasi kontaknya. Berikan padaku. Saya tidak hanya menginginkannya. Kendaraan. Mungkin kita bisa melakukannya. Coba pendekatan yang berbeda. Memecahkan masalah. Selalu di bawah belas kasihan orang lain. Ini bukan solusi. Mungkin. Inilah yang saya dirikan untuk armada transportasi mereka sendiri. Titik balik. Tuan Zhang. Situasi Anda. Presiden Li memberitahu saya segalanya. Ambil pekerjaan Anda. Bukannya saya menolak. Sejujurnya, sisi Sang Gui. Dia membuat pernyataan yang kasar. Siapa yang menerima pesanan Anda, dia tidak akan membiarkannya. Dia tetap ditemaninya dalam bisnis ini. Kami beroperasi dalam skala kecil. Dia tidak mampu membuat kekacauan. Bos Zhao, saya mengerti kesulitan Anda. Tapi saya datang hari ini. Ini bukan tentang menjadi sederhana. Sewa mobil Anda. Maka Anda. Saya ingin berinvestasi. Perusahaan Anda. Saudara Qi. Bos Zhao, saya telah mempelajarinya. Perusahaan Anda, teknologi dan reputasi. Jelas tidak buruk. Tapi sekarang, penindasan berbahaya. Kurangnya pendanaan dan dukungan. Saya berinvestasi di sahamnya. Kemudian saya membantu revitalisasi perusahaan. Tingkatkan kendaraan. Perluas skala. Setelah itu, pengiriman ekspres. Itu kita. You tahu berdagang. Mitra strategis. Didedikasikan untuk tanggung jawab. Perdagangan Yuetao kami mengangkut. Bagaimana menurut Anda? Ini. Bos Zhang. Apa yang Anda katakan benar? Namun. Sisi Sang Gui. Selama kita melakukannya dan digabungkan menjadi satu entitas, itu sesuatu yang apakah itu penindasan mereka? Mereka mengambil barang saya. Itu sempurna. Bukankah air subur mengalir ke ladang orang luar? Mulai sekarang, kami akan memiliki barang kami sendiri. Keberuntungan sendiri. Faktanya, itu juga dapat melakukan jenis bisnis lain. Anda kekurangan dana dan dukungan. Saya membutuhkan sesuatu yang andal dan stabil. Bukankah ini win-win bagi kita? Baiklah, Tuan Zhang. Apakah Anda ingin membantu saya? Hidupku? Geng Zhao. Tidak. Perusahaan saya. Aku hanya akan mengikutimu. Setelah itu, barang perusahaan Anda. Kami tepat waktu. Pengiriman yang aman. Saudara Qi, itu ide yang bagus. Memiliki armada sendiri. Dan tidak pernah menerima lagi. Ini sangat membuat frustasi. Kemudian diselesaikan. Detail spesifik. Kita akan membahas ini secara rinci nanti. Tugas mendesak sekarang. Sesegera mungkin. Jalankan konvau. Setengah bulan kemudian. Mengangkut kumpulan blueberry itu tidak masalah. Tuan Zhang. Saya akan segera mengaturnya. Mobil yang diparkir. Lakukan perawatan. Adapun pengemudi. Semua sudah jadi. Kami selalu siap menyinggung. Sang Gui, jelaskan kepada kami. Saat itu, kamu menepuk dada. Berjanjilah kepada kami. Transportasi blueberry Zhang Qi. Tentu saja, mereka harus memohon kepada kita. Dan apa yang terjadi? Dia tidak membutuhkan kita lagi. Dia bahkan memulai perusahaan transportasinya sendiri. Kami bertiga kalah dengan sia-sia. Pesanan yang sangat besar. Apa yang Anda sarankan? Tepat. Anda adalah orang yang memberitahu kami saat itu. Selama kita bersatu, dia meraih leher Zhang Qi. Cepat atau lambat dia akan pekerjakan kami untuk pengiriman dengan harga tinggi. Kami mempercayainya. Berapa banyak yang telah kami dorong? Pesanan sedang menunggu. Dan sekarang, Zhang Qi telah bermitra dengan Suda. Saya mendengar mereka bahkan berinvestasi di dalamnya. Memungkinkan orang untuk meningkatkan skala. Mulai sekarang, barang-barang mereka. Kargo sendiri dan transportasi mandiri. Bagaimana dengan kami? Saya bahkan tidak bisa minum sup. Matahari Gui. Bukannya kami tidak memberi Anda wajah. Bisnis adalah tentang menjadi teliti. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Anda membuat kami saat itu. Jangan menerima perintah Zhang Qi. Dia bilang dia akan memperkenalkannya kepada kami. Bisnis lain dalam transportasi minuman keras. Dan apa yang terjadi? Bahkan tidak ada bayangan yang tersisa. Sebaliknya, kami kehilangannya. You tahu trading adalah klien utama.
Bagaimana Anda akan mengkompensasi kerugian ini? Semua orang, bos, jangan terburu-buru dulu. Masalah ini juga milikku. Tidak terduga. Tanpa diduga, anak Zhangki itu cukup mampu. Mereka benar-benar berhasil menemukan sudah. Perusahaan semacam ini berada di ambang kebangkrutan. Bagaimana dengan itu? Saya akan memikirkan cara lain untuk Anda. Saya akan menemukan beberapa lagi untuk Anda. Buah-buahan lainnya. Bagaimana bisnis pengiriman? Bisnis lainnya. Sanggui, apakah menurutmu kami bodoh? Zhangki melakukannya. Bisnis produk pertanian dengan harga tinggi. Pesanan untuk satu pengiriman. Hanya ratusan ribu. Anda memperkenalkan investor retail kecil itu. Jumlahkan tahun-tahun. Tidak ada perintah seperti itu. Hasilkan lebih banyak. Kami bekerja dengan Anda. Itu karena Anda biasanya bisa melakukannya. Beri saya beberapa manfaat. Saat ini, saya belum menerima manfaat apapun. Dan akhirnya kehilangan uang. Kerjasama ini tidak bisa lagi berlanjut. Ini dimulai sekarang. Kami adalah Huitong Logistics. Dan penyimpanan dingin Huimin Anda. Semua kerjasama dihentikan. Mulai sekarang, barang-barang Anda pergi ke siapapun yang Anda inginkan. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Logistik laut chain kami tidak terkecuali. Matahari Gui, Anda terlalu berpikiran sempit. Bertindak tanpa memperhatikan konsekuensi. Bekerja dengan Anda terlalu berisiko. Mulai sekarang, kita masing-masing akan menempuh jalan kita sendiri. Ini sudah berakhir. Ini adalah bencana. Perusahaan logistik. Tidak ada yang bekerja dengan saya lagi. Setelah ini, siapa yang masih berani menggunakan gudang saya? Wang Qiang. Anda memberikannya kepada saya. Berakhir seperti ini. Saya mengalami kesulitan. Jangan berharap itu mudah juga. Saudara Qi, ini adalah hal yang hebat. Saya baru saja mengatakan ini di lingkaran logistik. Seorang teman mengirimi saya pesan. Ketika keluarga itu sebelumnya. Perusahaan logistik, ya, semua orang pergi mencari Sanggui. Pergi untuk menyelesaikan skor. Dia tidak hanya berselisih dengan Sanggui, semua kolaborasi juga dibatalkan. Ketiga keluarga itu sekarang. Nyaliku berubah menjadi hijau. Dia berhenti bekerja dengan Sanggui. Arus Sanggui, penyimpanan dingin Huimin. Dia benar-benar ditinggalkan sendirian. Tidak ada logistik. Saya kira di masa depan, menjadi sangat sulit untuk mendapatkan pesanan lagi. Itu hanya anjing petarung anjing. Mereka bersedia saat itu, berkolaborasi dengan Sanggui. Ini hanya masalah menginginkan sepotong kue. Saat ini, dia belum mendapatkan bagian, dan bahkan membuang dagingnya. Secara alami, mereka akan menggigit balik, dan ada sesuatu yang lebih menarik. Kata teman saya, Sanggui sekarang benar-benar panik. Mengetahui bisnisnya telah gagal, dia mulai menggigit Wang Qiang di mana-mana. Bicara saja tentang yang sebelumnya dengan suhu lebih tinggi. Dan kemudian ada masalah logistik. Itu semua Wang Qiang yang membujuknya untuk melakukannya. Dia bilang dia ditipu oleh Wang Qiang. Apa reaksi Wang Qiang? Wang Qiang sangat marah. Mereka berdua sekarang, semuanya menjadi lelucon. Sebelum dan bersama mereka, merchant mitra. Sekarang semua orang menghindarinya, takut terjerat oleh mereka. Kali ini, mari kita. Mereka tidak hanya menghasilkan uang, itu juga terbentuk armada mereka sendiri. Kami adalah pemenang terbesar. Ngomong-ngomong, perusahaan kami bagaimana juga sekarang semakin banyak orang. Manfaat yang harus disertakan juga termasuk. Sampai jumpa sebentar lagi. Jadi saya pergi untuk memeriksa rumah. Saya akan menyiapkan beberapa asrama staf untuk Anda. Ini juga lebih nyaman. Saudara Qi, kamu melakukannya dengan baik. Lanjutkan dan jaga bisnis Anda. Baiklah. Tuan, kami berada di apartemen Chengwang. Meskipun fasilitas sekitarnya sekarang tersedia. Pembangunan masih belum sempurna, tapi potensi masa depan ini sangat besar, dan tinggal di sana juga sangat nyaman. Adapun investasi, pengembalian efisiensi modal ini juga cukup tinggi. Apartemen Chengdong Chengwang. Harga saat ini, 8.000 yuan per meter persegi. 3 hari kemudian, harganya naik menjadi 16.000 yuan per meter persegi. Menghela nafas. Maka bangunan ini masih memiliki lebih banyak. Beberapa rumah belum terjual. Apakah Anda mencoba bangunan ini? Tuan, izinkan saya memeriksa. Dan mengembalikan 10 set bunga. Luas total kira-kira 1.200 meter persegi. Kemudian saya akan mengambil ke-10 dari mereka. Siapkan kontrak secara lengkap. Baiklah, Tuan. Saya akan segera menyiapkan kontrak untuk Anda. Bukankah ini Zhangki? Sudah lama sejak terakhir kali saya melihat teman sekelas lama saya, Zhao Peng. Bagaimana saya akhirnya bertemu dengannya di sini? Kembali ke sekolah menengah, mengandalkan kekayaan keluarga. Karakternya sombong dan sombong. Sekarang, saya kira itu juga tidak berubah. Zhao Peng. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Mengapa datang ke sini untuk melihat rumah? Merencanakan untuk menetap. Setelah bertahun-tahun, Anda hanya dapat membeli di lokasi semacam ini. Standar apartemen rata-rata. Dengarkan saran saya, anak muda. Anda harus bekerja keras untuk menghasilkan lebih banyak uang. Tidak dapat menghabiskan hari. Sayang, lihat lokasi ini. Ini adalah distrik villa tempat saya tinggal. Ini tidak ada bandingannya. Keluarga saya membelinya tahun lalu. Villa Guanlan. Lingkungan itu, level itu. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Penjualan. Teman sekelas lama saya barusan. Apartemen mana yang Anda sukai? Perkiraan uang muka. Anda mungkin akan menabung untuk waktu yang lama. Ini Tuan Zhao. Maaf. Pria ini barusan. Kami telah membangun gedung ini. 10 apartemen yang tersisa. Membelinya secara penuh. 10 set dibayar penuh. Zhangki. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Hanya memasang wajah berani, ya, untuk menampilkan pertunjukan. Pinjamannya setinggi langit. Bahkan jika Anda punya uang, investasi juga tergantung pada penilaian. Anda membeli apartemen kumuh semacam ini. Apakah hanya menunggu depresiasi? Villa Guanlan saya. Set bernilai 10 dari Anda. Dan itu terus menghargai. Anda tidak akan mampu membelinya seumur hidup Anda. Villa Guanlan. Harga saat ini adalah 5 juta per set. 1 bulan kemudian, harga akan naik menjadi 6,5 juta per set. Hei, Xiao Li, apakah Anda memiliki agen di sini? Penjualan Guanlan Villas. Pengganti. Tuan Zhang. Apa maksudmu?
Saya akan menambahkan villa Guanlan lainnya, juga dibayar penuh. Tanda tangani kontrak bersama sekarang. Baiklah, install. Terus berpura-pura. Dan bahkan dibayar penuh untuk sebuah villa. Apakah Anda berbohong? Sudahkah Anda mengumpulkan cukup untuk uang muka apartemen Anda? Geser kartu Anda. Baiklah, Tuan Zhang, saya akan segera menyiapkan kontrak untuk Anda. Pak, ini kontrak pembelian Anda. Lihatlah. Saya membeli apartemen ini. Ini persiapan. Ini digunakan sebagai asrama untuk karyawan perusahaan saya. Kemudian beli villa. Ini untuk meningkatkan kehidupan kita. Tidak seperti beberapa orang. Hanya ada satu villa. Saya berharap seluruh dunia tahu. Selain itu, siapa bilang bangunan ini tidak memilikinya? Investasi sangat penting. Tetapi beberapa orang. Mereka hanya kekurangan penglihatan. Hanya orang kaya baru. Apa yang kamu pura-pura? 3 hari kemudian, reuni kelas. Saya tidak percaya Anda tidak akan datang. Tunggu saja saya. Saudara Peng, jam tangan Anda harus bernilai lebih dari 100.000. Itu mengesankan. Tidak masalah. Xiangzi tahun lalu. Diperoleh sedikit. Jika Anda bertanya kepada saya, orang ini, Anda hanya perlu memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang. Yo. Bukankah ini Zhangqi? Duduk. Hai semuanya, tenang saja. Bos kami Zhang telah tiba. Zhangqi, ya, ceritakan tentang itu. 10 set yang Anda beli beberapa hari yang lalu. Bagaimana apartemen Chengguang? Apakah Anda menyesalinya? Saya. Beberapa hari yang lalu, saya bertanya sekeliling. Semua orang di kantor penjualan memberitahu saya. Bahkan tidak ada yang bertanya tentang harganya. Ya, Zhangqi. Saya mengerti bahwa Anda tiba-tiba menjadi hati yang ingin berinvestasi. Tetapi investasi membutuhkan kearifan. Mengapa Anda memilih tempat yang begitu terpencil? Itu benar. Rumah Pengge itu. Itulah investasi sebenarnya. Hari itu, harga terus naik. Menghela nafas. Lihat. Lingkungan sekitar. Semua adalah bangunan pabrik tua. Perkembangan seperti apa yang bisa ada? Bisakah itu menghargai? Hei, coba saya lihat. Uang Anda. Itu pada dasarnya semua sia-sia. Jika Anda bertanya kepada saya, orang-orang seperti Anda. Tidak bisakah Anda mendapatkan uang dan menyimpannya? Anda harus belajar dari seseorang. Spekulasi perumahan macam apa ini? Sekarang bagus. Kehilangan segalanya, bukan? Seorang badut. Kemampuanku tidak pernah gagal. Biarkan Anda menikmati beberapa menit lagi. Hige, luar biasa. Yang Anda beli beberapa hari yang lalu adalah dari apartemen Chengguang. Harga telah naik. Pengumuman resmi baru saja dirilis. Di sana. Distrik komersial yang besar harus dibangun. Harga rumah saat ini di sana lebih tinggi dari yang Anda beli. Waktu berlipat ganda. 10 set laba bersih sebesar 9,6 juta. Saudara Qi, apakah dia akan bergerak? Lebih baik menunggu sedikit lebih lama. Mari kita bertahan untuk saat ini. Tunggu kabar saya. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Saya tahu ini ketika saya membeli apartemen. Daerah sekitarnya terencana dengan baik. Hanya saja tidak perlu banyak bicara padamu. Dan apa yang Anda panggil saya tidak punya rasa. Hanya saja Anda terisolasi dari berita. Hanya melihat langit dari dasar sumur. Ya Tuhan. 2 kali lipat. Zhangqi, Anda luar biasa. Wawasan investasinya luar biasa. Hei, Zhangqi, bisnis besar apa yang Anda lakukan sekarang? Oh, jadi dia memulai sebuah perusahaan kecil. Disebut Yutao Trading. Yutao berdagang. Itu saja. Setiap saat, itu berhasil. Tepatnya memanfaatkan peluang. Apapun yang Anda simpan akan berhadapan. Yutao berdagang? Tuan Zhang, aku telah mendengar begitu banyak tentang kamu. Perusahaan kami selalu mencari peluang. Saya bekerja dengan Anda. Ya, Tuan Zhang, jika saja aku bisa bekerja denganmu. Bahkan jika mereka tidak bisa menyimpan bersama. Setidaknya, sumber barang saat gugup. Anda masih bisa mendapatkan barang. Sudah berakhir. Ayahku juga ingin bekerja dengan Yutao. Selamatkan perusahaan. Saya benar-benar menyinggung perasaannya. Bos Yutao. Ayahku akan membunuhku. Zhang membuka pintu. Tidak. Tuan Zhang, Bos Zhang. Lihat. Ini seperti banjir yang menghanyutkan kuil Raja Naga. Saya memiliki mata tetapi gagal mengenali gunung. Seekor anjing tidak bisa memuntahkan gading. Jangan menyimpan dendam terhadap orang-orang kecil. Jangan mengingatnya. Oh. Perusahaan ayah saya bernama Pengcheng Trading. Saya selalu berharap untuk mengikuti. Yutao, mari kita bicara tentang kerja sama perdagangan. Lihat. Apakah ada kesempatan seperti itu? Akulah yang mengatakan semua omong kosong di hadapanku. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Akulah yang mengatakan semua omong kosong di hadapanku. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Zhao Peng. Perusahaan kami memilih mitra. Menghargai integritas dan kekuatan. Kata-kata dan tindakan Anda sebelumnya bukan hanya untuk saya pribadi. Itu juga mengungkapkan karakter dan visi Anda. Sulit bagi saya untuk percaya. Ada dasar untuk kerjasama di antara kita. Maaf. Melayani Anda dengan benar. Dia sangat sombong barusan. Sekarang dia tahu bagaimana meminta bantuan. Tepat. Jika itu aku juga tidak akan bekerja sama dengannya. Sudah berakhir. Oh tidak, ini benar-benar berakhir. Zhangqi, apakah itu Anda? Yo, Yang Sue. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Anda datang ke sini. Saya baru saja bertemu dengan klien terdekat. Dari jauh, sepertinya Anda. Itu benar-benar Anda. Setelah lulus dari universitas, kami mungkin belum pernah bertemu sebelumnya. Saya mendengar. Anda telah berkembang dengan baik akhir-akhir ini. Tidak sama sekali. Itu hanya omong kosong.
Memulai perusahaan perdagangan kecil hanya mencari nafkah. Bagaimana dengan Anda? Lihatlah kehadiran Anda. Karir Anda telah berhasil. Keluarga saya hanya menjalankan bisnis kecil. Beberapa supermarket rantai telah dibuka. Saya akan kembali untuk membantu pembersihan bersama Anda, pemilik perusahaan dagang. Tapi itu tidak bisa dibandingkan. Sungguh kebetulan. Berhenti mengobrol sambil berdiri. Saya tahu itu dekat. Ada restoran pribadi yang bagus. Lingkungan dan baunya cukup bagus. Bagaimana dengan itu? Dia bangkit dan duduk, makan dan mengobrol sambil pergi. Baiklah, saya belum makan malam. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, Presiden Zhang. Berhentilah mengejekku. Ayo pergi. Saya baru saja mengambil alih supermarket keluarga saya. Di industri supermarket, kelihatannya sederhana. Sebenarnya, ada banyak hal sepele. Kerugian inventaris rantai pasokan. Aspek mana yang menjadi masalah? Itu semua memusingkan. Terutama, kategori makanan segar. Persaingan terlalu ketat. Dipahami. Kita semua berdagang, bukan sulit untuk tidak menontonnya. Ekspresi pemasok hulu. Tapi selama kita melakukannya, memahami permintaan pasar secara akurat dan fluktuasi harga, Anda masih bisa memanfaatkan kesempatan itu. Silakan makan. Yo. Yang Sue. Saya berkata, bagaimana saya mengajakmu makan? Mengapa Anda sibuk? Jadi Anda berada di sini dengan orang lain. Jadi, bakat muda mana ini? Dia tampak sangat asing. Swear. Saya tidak mengatakan Anda. Berteman juga harus sedikit lebih berkelas. Pria ini jelas pecundang yang malang. Seorang anak laki-laki cantik yang naik ke tampuk kekuasaan dengan mengandalkan wanita. Orang-orang seperti itu, wajah yang baik seumur hidup. Apa yang paling dia unggul? Bai Kuo sangat marah dia menipu gadis muda itu. Anda tidak boleh tertipu oleh pembicaraan manisnya. Dan makanan ini ditipu. Pada saat itu, baik orang maupun uang akan hilang. Anda bahkan tidak sabar untuk menangis. Li Ziang, omong kosong apa yang Anda bicarakan? Dengan siapa saya makan? Ini adalah kebebasanku. Silakan pergi. Pria ini. Anda datang tanpa diundang, dan di depan wanita itu, dia berbicara kasar dan memfitnah sesuka hati. Ini adalah pendidikan Anda. Ini adalah hal yang paling mendasar. Sepertinya Anda tidak memilikinya. Menurut Anda, siapa Anda? Dan saya layak mendapat pendidikan. Percaya atau tidak, Anda tidak akan bisa bertahan hidup di kota ini. Nama saya Zhang Qi. Dia adalah pemilik perusahaan perdagangan Yue Tao. Perusahaan saya tepat di sebelah. Menunggu Tuan Muda Li kapan saja. Bimbingan Anda. Tetapi menilai dari perilaku Anda. Selain mengandalkan bisnis keluarga, menampilkan kekuatan dan kekuatan militer, apalagi yang bisa Anda lakukan? Dan Anda ingin saya membuatnya sulit untuk bertahan. Anda harus mengkhawatirkan diri sendiri terlebih dahulu. Sepertinya makanan ini saya tidak bisa memakannya. Suara itu terlalu keras untuk mengaruhi nafsu makan saya. Ayo pergi. Zhang Qi. Zhang Qizhen benar-benar menyesal. Hari ini, itu semua salahku. Dia tidak menyangka Li Ziang tiba-tiba muncul. Dan mengatakan hal-hal kasar itu. Tidak apa-apa. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Dia sendiri tidak memiliki kasih karunia. Tidak perlu biarkan seseorang seperti dia mengaruhi suasana hati Anda. Itulah yang dia katakan. Tapi hari ini juga karena dia kenal denganku. Begitulah cara saya menemukan hal seperti itu. Rumah Li Ziang. Ini bergerak dalam perdagangan industri makan segar. Dia sendiri memiliki kekuatan. Biasanya, dia selalu meremehkan kepalanya. Saya tidak bisa menghilangkan perasaan itu. Tidak ada yang sebaik dia. Kali ini, dia mungkin menyimpan dendam terhadap Anda. Anda sebaiknya berhati-hati. Tidak apa-apa. Izinkan saya membawa Anda kembali. Anda tidak aman sendirian. Terima kasih. Daging sapi kuning sekarang 45 yuan per jin. 7 hari kemudian, itu melonjak menjadi 98 yuan per jin. Peningkatan 2 kali lipat 7 hari. Ya Tuhan, tampaknya ini adalah kesempatan besar lainnya. Saudara Qi, ini adalah laporan laba bulan lalu. Anda telah melihatnya. Anda meletakkannya di sini terlebih dahulu. Saya tidak meminta Anda untuk menghubungi saya kemarin. Daerah setempat dan sekitarnya memiliki kemampuan yang kuat. Pasar grosir makanan segar besar. Dan pabrik gabungan daging. Dan mereka yang memiliki kekuatan nyata. Daftar pemasok daging. Dan informasi kontak. Bagaimana Anda mengaturnya? Kami sudah melakukan kontak. Baiklah. Kemudian ikuti saja daftar yang Anda susun. Hubungi mereka sesegera mungkin. Tujuan kami adalah daging sapi kuning premium. Ambil sebanyak yang Anda bisa. Anda dan saya akan menghubungi satu sama lain secara terpisah. Menyusun kontrak akuisisi sesegera mungkin. Cepat. Baiklah, saya akan segera menanganinya. Baiklah. Manajer Li. Saya Zhang Qi dari Wetao Trading. Saya ingin bertanya satu. Daging sapi kuning premium dari sisi Anda. Persediaan ketat. Tidak ada satu poin pun? Baiklah, maaf mengganggu Anda. Hai. Wang Zong. Kami pernah bekerja sama sebelumnya. Kali ini, kami menyelesaikan saldo kas. Jumlahnya sangat besar. Ini bukan masalah kualitas. Mengapa demikian? Hai. Saudara Qi. Ini aneh. Saya menelepon 7 atau 8 tempat. Bukannya saya pernah mendengar tidak ada stok. Hanya tergagap. Juga, begitu dia mendengar itu adalah perdagangan Yue Tao kami. Tutup saja telepon langsung. Sepertinya demikian. Sudah diatur. Sepertinya seseorang ada di sini.
Dia tidak ingin kita memiliki waktu yang mudah. Itulah yang dia katakan. Tapi hari ini juga karena dia makan malam denganku. Begitulah cara saya menemukan hal seperti itu. Rumah Li Ziang. Ini bergerak dalam perdagangan grosir makanan segar. Dia sendiri memiliki kekuatan. Dia biasanya meremehkan orang lain. Dia selalu merasa tidak ada yang sebaik dia. Kali ini, dia mungkin menyimpan dendam terhadap Anda. Anda sebaiknya berhati-hati. Berbudaya dan berpengetahuan luas. Keluar dan bertanya-tanya. Mungkinkah keluarga Li telah membuat pernyataan? Li Family menghususkan diri dalam grosir segar. Kekuatan lokal cukup kuat. Jika mereka telah membuat pernyataan, kemudian orang lain tidak akan menerima barang-barang kami. Itu masuk akal. Haokige, saya akan pergi sekarang. Saudara Qi. Cari tahu kebenarannya. Itu benar-benar keluarga Li. Dia membuat pernyataan kepada semua orang yang bersama keluarganya. Ada pemasok industri dan komunikasi yang bekerja sama. Siapapun berani menjual sebiji daging sapi, berdagang dengan Yu Tao kami. Dia melawan keluarga Li. Mulai sekarang, jangan tinggal di keluarga Li. Kemudian dapatkan sumber barang apapun. Pemasok tersebut. Dia juga tidak berani menyinggung perasaannya. Keluarga Li adalah orang besar lokal. Jadi, itu benar-benar dia. Memotong sumber pasokan. Mencoba menggunakan trik tercela seperti itu, memaksa saya untuk mengirimkan. Sayang sekali, dia salah perhitungan. Karena jalan lokal diblokir. Lalu ayo pergi. Dia melompat keluar wilayahnya. Tangan keluarga Li lebih panjang. Juga tidak dapat menjangkau provinsi tetangga. Saudara Qi, apa maksudmu? Ayo pergi ke provinsi lain untuk membeli barang. Iya. Kota Huaizhou yang berdekatan. Ada beberapa peternakan sapi potong besar. Kualitasnya cukup bagus. Berbudaya dan berpengetahuan luas. Anda segera memimpin konvau. Selesaikan transportasi, rute dan waktu. Pastikan untuk melakukannya dapat dilakukan secepat mungkin. Daging sapi segar dikirim kembali. Haokige. Jangan khawatir, serahkan padaku. Cepat. Kami tidak punya banyak waktu tersisa. Li Xiao. Langkah Anda brilian. Saya baru saja mengkonfirmasi dengan beberapa pemasok. Saat ini, tidak ada yang berani menjualnya. Daging sapi kuning diperdagangkan dengan Yu Tao. Anak itu Zhang Qi. Sekarang seolah-olah saya cemas. Semut di atas wajan panas. Tidak dapat menemukan barang dimanapun. Mendesak. Ini baru permulaan. Yang lainnya mengandalkan spekulasi dan pencatutan. Perusahaan yang rusak yang telah bangkit. Dan kamu berani menantang keluarga Liku. Saya benar-benar berpikir saya punya uang kotor. Itu mengesankan. Tepat. Apa yang seharusnya Zhang Qi? Kali ini, beritahu dia. Di kancah makanan segar kota kami. Siapa yang benar-benar mengambil keputusan? HMPH. Saya hanya ingin dia melihatnya. Peluang menghasilkan uang, tepat di depan Anda. Tapi mereka tidak bisa mendapatkan barangnya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menonton tanpa daya, menyaksikan kesempatan berlalu. Tunggu sampai dia benar-benar bingung. Ketika Anda berlutut dan memohon padaku, saya akan menyelesaikan skor dengannya perlahan. Li Xiao, ada yang salah. Sesuatu yang besar telah terjadi. Apa yang perlu panik? Langit telah runtuh. Luangkan waktu Anda. Itu adalah Zhang Qi. Zhang Qi tidak dengan keras kepala mengejarnya secara lokal. Saya baru saja menerima pesan. Dia menyuruh Yang Wenbo memimpin konvau. Dan langsung menuju provinsi tetangga. Sapi potong dari kota Huaizhou pergi ke basis pembibitan. Saya mendengar ada 3 pangkalan besar di sana. Persediaan cukup. Dan dia bersedia bekerja sama dengan Yu Tao. Harganya bahkan lebih tinggi dari kami. Ini 2% lebih rendah. Belalang sialan. Benar-benar mampu melompat dan melacak. Li Xiao. Basis pemuliaan Huaizhou sangat kuat. Jika Zhang Qi mendapatkan barangnya, bukankah blokade kita sebelumnya akan sia-sia? Dengan biaya Anda sendiri, terbuang sia-sia. Tidak mungkin. Dia bisa mendapatkan barangnya. Saya tidak bisa melepaskannya. Tidak bisakah itu laku? Zhao Feng. Zhao Feng. Tuan Muda Li, tolong berikan pesanan Anda. Hubungi kami sekarang juga. Semua supermarket di kota kami, pasar petani, dan rantai restoran besar itu. Beritahu mereka. Selama ada yang berani melawan Zhang Qi, ambil daging sapi kuning. Tidak peduli berapa banyak. Selama Anda berani meletakkannya di rak. Jangan pernah berpikir untuk bergabung dengan grup Li di masa depan. Dapatkan sumber makanan segar. Iya. Li Xiaoying bijaksana. Dengan cara ini, Zhang Qi sebelumnya memiliki blokade pasokan. Kemudian, ada blok penjualan di akhir penjualan. Bahkan jika Anda mendapatkan barangnya, itu tidak berguna. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu untuk kehilangan uang. Saya hanya ingin dia kehilangan uang. Dan dia harus diizinkan untuk melakukannya. Dalam lingkaran ini, dia sama sekali tidak bisa bertahan hidup. Berani menantang saya. Aku akan memainkannya sampai mati. Anda menghubungi kami. Toko makanan segar yang sebelumnya bekerja sama dengan kami. Toko grosir dan supermarket. Tanyakan kepada mereka. Ada minat? Terima kami. Kumpulan daging sapi kuning ini. Dan harganya. Itu bisa dibandingkan dengan harga sapi. Sedikit lebih rendah. Dia harus bertindak cepat. Baiklah, saudara Qi. Batch ini berkualitas baik. Harganya juga masuk akal. Mereka pasti akan sangat ingin memintanya. Saya akan bertanya tentang itu. Saudara Qi. Presiden Wang berkata di sisinya. Masih banyak stok daging sapi. Tidak perlu mengisi ulang untuk saat ini. Manajer Zhang. Mereka mengatakan mereka berganti pemasok. Presiden Liu bahkan lebih langsung. Kudengar itu daging sapi kami. Dia berkata langsung bahwa dia tidak berani menerimanya. Dia tidak berani menerima salah mereka. Mengapa? Saya telah bertanya sekeliling. Masih keluarga Li. Mereka sudah menerima berita itu. Kenali kami. Daging sapi ditarik dari luar kota. Berikan kota yang layak terlebih dahulu. Saluran penjualan menyambut mereka. Itulah yang mereka katakan. Siapapun yang berani mengambil daging sapi kami. Dan terputus dari mereka. Semua kolaborasi produk segar. Supermarket itu. Pasar. Semua orang takut menyinggung keluarga Li. Jadi pasokan-pasokan sulit diperas. Mereka ingin memblokir kami di sisi penjualan. Ini adalah keputusan yang tegas. Mereka ingin melawan kami. Saudara Qi. Jadi apa yang harus saya lakukan? 50 ton daging sapi. Tumpukan itu ada di penyimpanan dingin. Setiap hari adalah biaya. Jika tidak terjual dalam waktu 3 hari, itu akan dihitung sebagai kenaikan harga nanti. Jika tidak bisa dikirim, tidak ada gunanya. Dikirim ke wilayah lain untuk dijual. Tidak ada waktu tersisa. Selain itu, transportasi jarak jauh itu, kesegaran juga berkurang. Itu juga akan mempengaruhi harga.
Baiklah. Anda harus pergi dulu. Biarkan saya berpikir. Hmm. Apa yang membawa Anda ke sini? Saya mendengar tentang pihak Anda. Apakah Anda mengalami masalah? Itu tentang menjual daging sapi. Bagaimana Anda tahu? Orang itu Li Ziang. Sudah membual di lingkaran. Beberapa hari kemudian, Anda harus berlutut dan memohon padanya. Kurasa itu Li Ziang lagi. Trik apa yang Anda mainkan? Khusus. Saya akan mencari tahu jika saya memeriksa. Apakah mereka sekarang terkunci? Saluran penjualan Anda cukup banyak. Saya sudah mengurus sumber pasokan, tapi barang-barang itu akan jatuh ke tangan Anda. Itu tidak bisa dijual. Masalah ini. Sampai batas tertentu, semuanya dimulai karena saya. Jika bukan karena saya, Anda tidak akan menyinggung Li Ziang, baik publik maupun pribadi. Saya tidak bisa hanya berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Anda memiliki cara, supermarket saya, meskipun dia juga dibatasi oleh keluarga Li. Dia tidak berani secara terbuka menghadapinya, tapi ayah saya telah menjalankannya selama bertahun-tahun dalam industri retail. Dia masih memiliki beberapa koneksi. Saya tahu kota. Ada juga beberapa supermarket kecil dan menengah, produk segar komunitas dan pasar petani. Mereka telah lama diremehkan oleh keluarga Li. Tunggakan pembayaran, dia sudah lama mengeluh. Hanya saja mereka tidak memilikinya, sumber dan pilihan yang lebih baik. Berani marah, namun tidak berani berbicara. Jika Anda mempercayai saya bersedia turun tangan, membantu Anda membuat koneksi. Selama daging sapi Anda berkualitas baik, harganya juga sangat menarik. Ini adalah salah satu merchant mitra yang andal. Saya percaya, mereka bersedia mencobanya. Membebaskan diri dari kendali keluarga Li. Itu luar biasa, Yang Sui. Anda benar-benar banyak membantu saya. Sama-sama, saya juga tidak tahan. Perilaku mendominasi Li Ziang. Tidak ada waktu untuk menunda. Saya menghubungi mereka sekarang. Mari kita coba untuk mendapatkan sore ini. Cukup atur rapat. Baiklah. Halo semuanya, sangat senang. Hari ini, semua orang bisa datang. Saya Zhang Qi, bos Yuetao Trading. Agaknya, kira-kira begitulah situasinya. Baru saja, Nona yang memberitahu semua orang. Saya mengerti. Saya memiliki badge di tangan. 50 ton daging sapi kuning premium. Kualitasnya adalah yang terbaik. Semua adalah barang segar yang baru saja dibeli. Saya juga tahu itu. Apa yang Anda khawatirkan? Bagaimanapun, keluarga Li di kota ini, itu adalah pohon dengan akar yang dalam. Tapi saya pikir, Anda selalu ditekan. Penekanan harga jangka panjang, tunggakan pembayaran, pasti terasa mengerikan. Mungkinkah semua orang? Apakah Anda ingin terus seperti ini? Tentu saja. Ini bukan untuk semua orang. Dia segera merobek hubungan dengan keluarga Li. Saya hanya ingin berbagi dengan semua orang. Ini adalah pilihan dari beberapa opsi. Selanjutnya, saya bisa berjanji. Tidak. Kumpulan daging sapi kuning ini. Saya akan mengenakan biaya 50 yuan per jin. Harga tersedia untuk semua orang. Setidaknya dengan harga pasokan keluarga Li, setiap jin 5 yuan lebih rendah. Kedua, barang-barang kami tersedia. Pasokan dulu, bayar nanti. Ini dapat membantu meringankan situasi tekanan keuangan semua orang. Ketiga, bagaimana dengan Yuetao Trading di masa depan? Ini akan tetap stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Produk segar tersedia. Dan harganya. Itu pasti akan lebih rendah dari rekan-rekannya, 5% hingga 10%. Semua orang dapat mempertimbangkannya. Apa yang harus kita lakukan tentang ini? Oh sayang, pikirkan lagi. Apa yang Anda katakan cukup bagus. Tapi kita semua. Mereka juga takut disakiti. Balas dendam keluarga Li. Halo semuanya. Saya Yang Sui dari Yang Supermarket. Karakter dan kemampuan Tuan Zhang. Saya bisa menjaminnya. Jika ini adalah semua grup yang kami bertemu dan menerimanya. Bisnis yang merupakan berbagi sumber sekunder. Bersama-sama kami melewati tantangan sulit. Tentu saja, 10%. Saya pikir tidak apa-apa. Selesai. Saya sudah muak. Keluarga Li sangat marah. Tuan Zhang, saya akan memesan 5 ton dulu. Saya juga akan memesan 3 ton untuk menguji air. Pasar kami ditetapkan 10 ton. Saya ada buah-buahan di masa depan. Semuanya datang dari sisi Anda. Tuan Li, Xiao Li. Di hadapan kami, 30 ton daging sapi kuning yang ditimbun. Namun, tidak ada yang menginginkannya. Beberapa keluarga, sebuah supermarket besar yang dulu memiliki hubungan baik dengan saya. Mereka juga berdagang dengan Yutao, mendapat penawaran. Sekarang, mari kita bicara. Kami tidak dibutuhkan untuk saat ini. Kemudian turunkan harganya. Turunkan harga dengan cepat untuk menghadapinya. 60, tidak, 55. Cepat dan jual padaku. Tapi harga pasar saat ini, dia sudah berusia 75 tahun. Kami menjualnya seharga 55. Tidak ada yang berani mengambilnya. Para pedagang itu takut menyinggung kita. Dia bahkan lebih takut menyinggung perasaannya. Yutao berdagang dengannya. Pasokan harganya stabil. Dan daging sapi kuning kami. Sepertinya agak asing. Tidak berguna. Tidak berguna. Ini adalah keberuntunganmu. Untuk bersaing dengan orang lain karena kecemburuan. Untuk bersaing dengan orang lain karena kecemburuan. Manfaatkan sumber daya perusahaan. Menekan orang lain. Dan apa yang terjadi? Barang jatuh ke tangan Anda. Arus kas ketat. Dan sangat menyinggung pelanggan hilir. Ada banyak sekarang, supermarket dan pasar kecil. Semua secara terbuka beralih ke perdagangan Yuetao. Pangsa pasar keluarga Li kami. Bulan ini, turun 30%. Tanpa diduga. Selain mengandalkan keluarga Anda, kekuasaan merajalela. Apalagi yang bisa Anda lakukan? Kembali dan renungkan diri Anda sendiri. Mulai besok. Urusan perusahaan tidak diperbolehkan. Anda campur tangan lagi. Tersesat. Saudara Qi, kabar baik. Mereka sebelumnya bekerja dengan kami. Selusin bos besar itu. Memperkenalkan beberapa orang lagi. Klien baru akan datang.
Mereka semua ingin tinggal bersama kami. Hubungan kerja sama jangka panjang. Rantai pasokan makanan segar kami. Itu pada dasarnya adalah sikap awal. Ini adalah awal yang baik. Kali ini, itu berkat bantuan Yang Sue. Ya, Nona Yang. Itu benar-benar bantuan yang tepat waktu. Ngomong-ngomong, saudara Ki, kali ini, kami mungkin mendapat untung. Tetapi ini juga mengungkap masalah. Meskipun ada transportasi. Armada kami sendiri. Tetapi pasokan hulu adalah sumbernya. Masih mudah tersedia oleh orang lain. Kali ini, itu hanya kebetulan. Ada barang di Huaizhou. Tapi jika lain kali. Anda benar. Keamanan rantai pasokan. Itu harus ada di tangan kita sendiri. Sepertinya, saatnya memperluas hulu. Basis pembiakan. Perkebunan. Atau kepemilikan investasi. Ini adalah sumber produksi berkualitas tinggi. Mampu mengisyaratkan. Saya bisa membuat penilaian yang tepat. Tempat mana yang layak diinvestasikan. Hanya itu yang ada. Hanya berada di bawah belas kasihan orang lain. Berbudaya dan berpengetahuan luas. Bersiap-siap. Tujuan kami berikutnya. Mungkin. Investasi. Basis produksi kami sendiri.